Kamu dulunya adalah seorang jenius kultivasi yang diharapkan bisa naik ke alam abadi dalam 100.000 tahun di daratan. Tetapi tepat ketika kamu menerobos ke Yuanyin 7, kamu difitnah oleh seorang murid pemurnian artefak. Dikatakan bahwa kamu mencuri harta sekte. Jika kamu tidak bisa membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, kultivasimu akan dihapus dan kamu akan diusir dari sekte. Menghadapi fitnah dari junior dan bias dari Shizun dan Shiji, kamu langsung tertawa dan kemudian menghancurkan junior dengan satu telapak tangan untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Apakah kalian mempermainkan saya? Bahkan menara pemurnian artefak berani menghalangi Yuanyin 7 saya. Pada saat ini, di alun-alun aula penegakan hukum, para murid berdiskusi. Pemimpin sekte Qian Yuan, Yao Suyang, duduk di kursi utama. Shimei Gu King Shuang. Meskipun kamu adalah Shizun dari Xia Eng, Shi Xiong masih harus mengingatkanmu bahwa dengan karakter Xia Eng, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti mencuri harta. Berhentilah sekarang dan tanyakan secara pribadi nanti. Masih sempat. Gu King Shuang sedikit mengerutkan alisnya yang indah. Shi Xiong terlalu khawatir. Karena saya bertanggung jawab atas hukum pidana sekte, bahkan jika itu adalah murid saya, dia melakukan kesalahan sebesar itu. Bagaimana saya bisa membiarkannya begitu saja? Bahkan jenius nomor 1 sekte pun harus dihukum. Apakah kamu begitu yakin bahwa Xuan Pinzu dicuri oleh Xia Eng? Pemimpin sekte bertanya balik kepada Gu King Shuang. Gu King Shuang mengangguk, jika tidak ada bukti yang kuat, bagaimana saya bisa mengadakan sidang pengadilan? Melihat dia begitu yakin, mata para tetua dan pemimpin sekte semuanya menunjukkan perubahan halus. Pemimpin sekte juga tidak tahu harus berbuat apa, menyesal di dalam hati karena telah menyerahkan hak hukum pidana kepadanya. Bagaimana mungkin Xuan Pinzu bawaan bisa dibandingkan denganmu? Bahkan jika kamu mencurinya, tidak masalah. Melakukan hal ini hanya akan membuatmu malu. Pada saat itu, jika kamu menjauh dari sekte, itu akan menyebabkan kerugian besar bagi sekte Qian Yuan. Pemimpin sekte harus membubarkan sidang pengadilan ini. Tepat ketika pemimpin sekte hendak mengambil tindakan, dia mendengar suara guntur yang familiar. Sesosok berjubah ungu telah muncul di aula. Bahkan sebelum kamu bisa menyapa pemimpin sekte, Gu King Shuang segera menyerang dengan suara keras. Dia berteriak, "Murid durhaka, kenapa tidak berlutut?" Teguran tiba-tiba ini membuat para tetua dan pemimpin sekte tercengang. Mereka semua memandang Gu King Shuang, tidak mengerti. Kamu melihat Shizun yang telah mengajarimu selama 10 tahun. Dengan tulus bertanya, "Shizun, murid tidak tahu kesalahan apa yang telah murid lakukan, sehingga Anda langsung meminta murid untuk berlutut. Meskipun kamu sudah tahu penyebabnya di jalan, kamu masih tidak mengerti mengapa Shizunmu mengadakan sidang pengadilan dan mengadilimu di depan seluruh sekte." Gu King Shuang menatapmu dengan dingin, tanpa banyak bicara. Yuanyin. Tekanan kuat tahap tengah terpancar dari tubuhnya, mencoba untuk menekanmu secara paksa. Melihat Gu King Shuang ingin menekan orang dengan kekuasaan, pemimpin sekte segera melepaskan tekanannya sendiri untuk melindungimu dan mengingatkannya. "Shimei, kamu sudah bertindak terlalu jauh." Gu King Shuang mendengus pelan, dan tatapannya beralih kepadamu lagi. Kilatan rumit melintas di matanya, dan dia terus bertanya, "Ada murid yang melaporkanmu mencuri harta sekte, Xuan Pinzu bawaan, dan dengan kejam membunuh 2 murid penjaga pavilion. Apakah kamu mengaku bersalah?" Pemimpin sekte juga melihat ke arahmu, menunggu jawabanmu, bahkan jika kau mendapatkan manik Xuan Pin bawaan. Bukan masalah besar, dia akan mencari alasan untuk membantumu. Mendengar ini, kau menatap langsung ke arah Gu King Shuang. Tanpa rasa takut sedikit pun padanya, kau bahkan tidak memanggilnya Shizun. Gu King Shuang. Tianjun bahkan mengumpulkan seluruh sekte untuk mengadakan persidangan, mungkin di dalam hatimu. Kau sudah menganggapku sebagai pencuri harta karun. Mengapa repot-repot bertanya? Pandanganmu menyapu para tetua di aula. Pemimpin sekte yang tinggi. Namun, aku penasaran, bajingan tua mana yang tidak tahu malu. Berani memfitnahku? Beranilah maju dan biar aku lihat. Kata-katamu bergema di telinga semua orang di aula. Bergema seperti guntur. Kau benar-benar tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Karena aku berani mengadakan persidangan ini. Tentu saja ada bukti bahwa kau mencuri harta karun. Melihatmu bahkan tidak memanggil Shizun, wajah cantik Gu King Shuang menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Memberi isyarat kepada Ye Cheng di belakangnya untuk maju dan menunjukkan bukti pencurian hartamu kepada semua orang yang hadir. Tunggu dulu, kau menghentikan Ye Cheng. Kau malah menuduhku mencuri harta karun? Mendengar ini, Ye Cheng menggelengkan kepalanya, matanya menunjukkan kemarahan. Bukti kata-kata menjadi tuduhan? Shi Xiong, kau salah bicara, aku melihat dengan mata kepala sendiri. Kau membunuh 2 murid pertama pavilion pengumpul harta, mencuri manik Xuan Pin bawaan. Kasihan murid sekte Qian Yuanku. Tidak mati di tangan ras iblis dan monster, tetapi mati di bawah pedang jenius sekte MU. Hari ini, bahkan jika aku mati, aku akan meminta pertanggungjawaban atas kematian kedua orang itu. Untuk keadilan yang tragis. Kata-katanya membuat beberapa murid tersentuh, tatapan mereka padamu berubah. Menghadapi fitnah Ye Cheng, kau sedikit mengernyit.
Seorang praktisi Qi kecil, berani berbicara seperti ini padaku. Siapa yang memberimu keberanian? Sebuah petir ungu muncul dari udara tipis, langsung mengarah padanya. Ye Cheng sangat ketakutan hingga terus mundur. Untungnya, dinding es muncul dari tanah, menghalangi Ye Cheng, nyaris tidak menahan. Petir yang menyambar. Wajah cantik Gu Qingshuang dipenuhi amarah, dia menegur, Meng Chen, beraninya kau? Berani membunuh orang di hadapanku? Melihat Gu Qingshuang sangat peduli pada Ye Cheng, sudut mulutmu sedikit terangkat, mencibir. Tianjun Qingshuang sangat melindungi semut praktisi Qi ini. Mungkinkah dia pasanganmu? Gu Qingshuang tidak menyangka kau akan mengatakan. Kata-kata ini sangat membuatnya marah. Sebuah tangan es besar menampar ke arahmu. Melihat konflik kedua belah pihak semakin serius. Dia segera berteriak dengan suara berat, cukup, apakah kalian menganggap tempat ini pasar sayur biasa? Berisik sekali, apa-apaan ini? Gu Qingshuang mendengar peringatan pemimpin sekte, menahan rasa malu dan amarah di dalam hatinya. Ye Cheng adalah CDMU, bukan pasangan yang dilindungi. Kau terlalu malas untuk memperhatikannya, sekali lagi melihat ke arah Ye Cheng. Karena kau bilang kau melihat dengan mata kepala sendiri aku mencuri harta karun, maka aku sangat penasaran. Bagaimana seorang murid yang meninggalkan latihan Qi bisa lolos dari penyelidikan kesadaran dewa militer ini? Pertanyaanmu ini segera menyadarkan beberapa orang. Orang gila yang menyesatkan. Kultivasi Ye Cheng hanyalah murid yang meninggalkan latihan Qi. Bagaimana dia bisa lolos dari kesadaran dewa dari tahap puncak inti emas? Ye Cheng dengan tenang mengeluarkan sebuah giok dan menjelaskan kepada pemimpin sekte, ini adalah giok penyembunyi yang diberikan oleh Shizun saya. Mampu menghindari penyelidikan kultivator di bawah Yuanying. Gu Qingshuang mengangguk, menunjukkan bahwa giok penyembunyi ini memang dia yang berikan. Selain itu, murid juga memiliki rekaman video pembunuhan murid pertama oleh saudara Meng dan pencurian mutiara Xuanpin surgawi. Kata-kata Ye Cheng mengejutkan pemimpin sekte dan para tetua. Apa? Ada rekaman video? Mungkinkah itu palsu? Mencuri mutiara Xuanpin surgawi? Kamu menatap Ye Cheng dengan penuh minat, persiapanmu cukup lengkap, bahkan rekaman video pun sudah disiapkan. Terlihat Ye Cheng mengeluarkan batu proyeksi bayangan dan memproyeksikan gambar yang ditangkap, yang menunjukkan kamu mencuri harta spiritual. Gambar mencuri mutiara Xuanpin surgawi dan membunuh murid pertama. Pemimpin sekte dan para tetua juga memastikan bahwa proyeksi ini nyata. Dengan kata lain, kamu benar-benar mencuri mutiara Xuanpin surgawi dan membunuh dua murid. Pemimpin sekte merasa sulit, bahkan ada rekaman video. Dia ingin membelamu tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Kamu mencibir rekaman video yang dirilis oleh Ye Cheng. Apalagi, aku sudah menutup diri selama lebih dari sebulan. Sama sekali tidak punya waktu untuk melakukan hal seperti ini. Hanya wajah di dalam video itu. Lebih muda dari diriku sekarang. Sekilas terlihat ada yang menyamar. Bukti sudah jelas, apalagi yang ingin kamu sangkal? Masih tidak mau mengaku? Gu Qingshuang segera bertanya dengan marah. Pemimpin sekte menghela napas dan menggelengkan kepala. Kamu bingung. Jika kamu membutuhkan mutiara Xuanpin surgawi, katakan saja, mengapa mencuri? Saat ini, para tetua dan murid mulai berteriak, Meng Chen, cepat mengaku. Sekte akan memberikan hukuman yang ringan. Ye Cheng diam-diam senang melihatmu dicela oleh semua orang. Tatapannya padamu mengandung sedikit ejekan. Jangan salahkan aku karena merencanakanmu. Salahkan saja kamu karena menjadi orang dengan bakat tertinggi di sekte Qian Yuan. Selama Shizun menghapus kultivasimu, aku akan bisa merebut fondasi Tao Mu untuk kepentinganku sendiri. Sementara kamu dengan tenang mengangkat mata dan menatap Gu Qingshuang, bertanya balik. Tianjun Qingshuang, apa yang akan kamu lakukan padaku? Tanpa menunggu Gu Qingshuang berbicara, Ye Cheng tidak sabar untuk melompat keluar dan berkata dengan lantang. Tentu saja, hapus kultivasinya dan usir dia dari sekte Qian Yuan. Kata-kata Ye Cheng membuat pemimpin sekte dan para tetua mengerutkan kening. Mereka semua menatap Gu Qingshuang, artinya sangat jelas. Biarkan dia mengendalikan murid ini. Gu Qingshuang memerintahkan, mundur, Bai Ye Cheng. Hukuman Meng Chen tidak perlu diucapkan oleh seorang murid. Ya, Shizun. Ye Cheng mengangguk dan baru saja hendak mundur, aura yang sangat kuat tiba-tiba masuk. Dan langsung menekannya dengan paksa hingga berbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Pemimpin sekte, para tetua, dan semua pemimpin puncak bangkit serentak dan menatap dengan tidak percaya. Gu Qingshuang bahkan membelalakan mata indahnya, menatapmu dengan sangat terkejut. Kamu benar-benar menembus Yuanying? Pemimpin sekte bahkan lebih bersemangat. Kamu baru saja berusia 18 tahun. Sudah mencapai Yuanying. Ini benar-benar postur untuk terbang ke surga. Apapun itu, manik Xuanpin bawaan. Apa itu pembunuhan dan perampokan harta? Semua itu tidak penting saat ini. Ye Cheng dengan susah payah mengangkat kepalanya, matanya penuh ketakutan. Bagaimana mungkin? Orang ini sebenarnya adalah Yuanying? Bukankah rencananya untuk merebut harta karun akan gagal total? Kamu melintas di depan Ye Cheng, meraih rambutnya dan mengangkatnya. Kamu menampar wajahnya beberapa kali, lalu melemparkannya ke tanah dan menginjak kepalanya.
Kamu menggosoknya dengan gila-gilaan di depan pemimpin sekte dan para tetua. Nada bicaramu bahkan lebih menghina. Siapa yang memberimu keberanian? Semut tingkat Qi berani memfitnah Yuanyin? Aku beritahu kamu, bahkan jika aku menginjakmu sampai mati sekarang, kamu tidak akan menerima hukuman apapun. Karena aku adalah Yuanyin Tianjun, dan kamu hanyalah semut tingkat Qi. Murid durhaka, jangan membunuh dan melenyapkan bukti. Melihat kamu akan menginjak kepala Ye Cheng hingga pecah, wajah cantik Gu Qingshuang menunjukkan ekspresi cemas. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan embun beku yang sangat dingin. 3 sosok melesat keluar dari belakang Gu Qingshuang, menghalangi di depan Ye Cheng dan melindunginya di belakang. Kamu melambaikan tangan untuk membubarkan embun beku, melihat ke arah Gu Qingshuang. Matamu dingin dan berkilauan dengan sedikit air mata ungu. Itu menyebabkan hatinya bergetar. Murid kedua Gu Qingshuang, Mu Qingyan, buru-buru mengangkat Ye Cheng dari tanah. Melihat wajahnya yang dipukuli hingga bengkak seperti kepala babi, dia menunjukkan ekspresi iba. Pemandangan ini jatuh ke mata murid-murid puncak lainnya, membuat mereka merasa iri dan marah. 3 murid Gu Qingshuang, Qi, menatapmu dengan marah. Mereka tidak menyangka kakak senior mereka yang berbakat luar biasa ini, setelah perampokan dan pembunuhan harta terungkap, sebenarnya ingin membunuh dan melenyapkan bukti. Itu sangat mengecewakan mereka. Kamu melihat kakak perempuan senior dan adik perempuan senior yang melindungi Ye Cheng, matamu berkilat menghina. Sekelompok semut juga ingin mempengaruhi emosiku. Kalian terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Pemimpin sekte, masalahnya sudah jelas, Meng Chen merampok dan membunuh harta. Sekarang bahkan ingin membunuh dan melenyapkan bukti, dosanya sangat besar. Aku, sebagai wakil pemimpin sekte bagian hukuman, mengusulkan untuk menghapus kultivasinya. Aku akan menyelesaikan semuanya dengan pusaran ganda milikku. Aku akan menjaga secara pribadi. Suara Gu Qingshuang dingin. Kata-katanya akan menempatkanmu di tempat yang tidak akan pernah bisa pulih. Banyak petinggi sekte Qian Yuan mengerutkan kening. Jelas mereka tidak setuju dengan usulan Gu Qingshuang. Yousu yang tenggelam dalam pikirannya. Dia sedang berpikir bagaimana membelamu. Saat itu, Shangguan Hongyu yang duduk di sisi kanan Yousu yang berbicara. Pemimpin sekte, menurutku, Tianjun Qingshuang masuk akal. Tujuan berkultivasi haruslah fokus pada perilaku. Meskipun Meng Chen Jun sangat berbakat. Jika wataknya tidak baik, di masa depan dia mungkin akan menjadi masalah besar. 2 wakil pemimpin sekte mengusulkan untuk menghukum. Beberapa tetua dan pemimpin puncak juga mulai berpihak. Mereka semua setuju dengan kata-kata mereka. Kamu melihat ke arah Shangguan Hongyu, hidungmu sedikit bergerak. Kamu mendengus. Orang tua ini, jangan kira aku tidak tahu apa yang dia rencanakan. Ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membalaskan dendam cucunya yang sudah mati. Cucunya sendiri tidak memiliki kekuatan yang cukup, mati di tanganku. Itu memang pantas. Tapi yang benar-benar tidak kau duga adalah Gu Qingshuang sangat ingin membunuhmu. Seperti Shizun Mu yang baik. Kemarahan muncul di matamu, sepertinya kejadian 3 tahun lalu. Sudah menjadi iblis di hatinya. Jika dia tidak membunuhmu, dia akan sulit maju di masa depan. Merasakan tatapanmu yang mengandung kemarahan. Wajah cantik Gu Qingshuang memerah karena marah, adegan 3 tahun lalu juga muncul di benaknya. Tangan gioknya sedikit bergetar. Dia dengan paksa mengusir adegan memalukan di benaknya, menatapmu dengan dingin dan berkata dengan suara keras, Meng Chen, meskipun kau menerobos Yuanyin, hari ini juga sulit mengubah fakta bahwa kau mencuri harta dan membunuh. Sebagai Shizun Mu, aku harus membersihkan Qian Yuan sekte. Dia mengibaskan sapu tangannya, es dan salju mengalir, mengembun menjadi seekor burung phoenix es yang mengepakkan sayapnya dan membunuhmu. Ingin menangkapmu di tempat. Suara guntur bergemuruh, kau berdiri tegak di tengah aula. Ribuan petir menari dengan liar, berjatuhan di tubuh burung phoenix es. Dalam sekejap, kekuatan es dan salju hancur. Para tetua mendengarnya, merasakan paksaan kuat yang kau pancarkan, semua menunjukkan ekspresi cemburu. Kau berkata dengan dingin dan keras, Gu Qingshuang Tianjun, sama-sama berada di tahap Yuanyin. Meskipun tingkat kultivasimu sedikit lebih tinggi dariku, apakah kau pikir aku butuh berapa jurus untuk membunuhmu? Semua orang di aula mendengar kata-kata itu, hati mereka bergetar. Ini akan merobek wajah Gu Qingshuang yang terancam. Menggigit gigi peraknya. Bajingan ini, dia juga harus mengakui bahwa dia mungkin bukan lawannya. Gu Qingshuang mendengus dingin. Sekali lagi melihat ke arah pemimpin sekte, memohon, pemimpin sekte, mohon tegakkan keadilan. Para murid dan tetua juga berlutut satu demi satu, memohon pemimpin sekte untuk menegakkan keadilan. Tiba-tiba, kau tertawa terbahak-bahak. Tawa itu penuh dengan penghinaan, sangat menusuk telinga. Yousu yang merasa sedikit panik mendengar tawa ini, dan bertanya dengan suara keras, Meng Chen, apa yang kau tertawakan? Apa yang aku tertawakan? Aku menertawakan kalian yang bodoh, menertawakan kalian yang dungu. Menertawakan kalian para sampah. Meng Chen Tianjun, kau berani? Bukankah kami semua adalah guru dan seniormu? Kau berani memarahi kami bodoh? Ini benar-benar keterlaluan. Kau tersenyum menghina.
dengan ekspresi bangga. Aku mencapai fondasi di usia 6 tahun, membentuk inti di usia 11 tahun, dan sekarang di usia 18 tahun sudah menjadi Yuanyin. Ini adalah bakat seorang kaisar. Sekarang kalian mendengarkan kata-kata semut yang hanya berlatih Qi. Dan ingin menghakimiku? Apakah kalian tidak bodoh? Apakah kalian tidak sampah? Hari ini aku ingin melihat seluruh sekte Qian Yuan ini. Siapa yang berani menyentuhku? Siapa yang bisa membunuhku? Orang lain merasakan paksaan mengerikan yang kau pancarkan, hati mereka tidak bisa menahan diri untuk bergidik. Bahkan Yao Suyang pun tidak berani menjamin bisa menang melawanmu, melihat situasinya mulai di luar kendali. Yao Suyang tidak lagi berdebat, dan buru-buru berteriak, Xiao Chen, tenanglah, paman berjanji padamu, sekte Qian Yuan sama sekali tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Namun kau tetap tidak tergerak, bahkan jika kau membantai 10.000 makhluk hidup. Dunia tetap akan berlutut menghormatinya, memujanya. Kilatan petir ungu yang sangat cepat melintas, saat menoleh, Ye Cheng masih dicekik lehernya dan diangkat tinggi-tinggi olehmu. Shizun, selamatkan aku. Ye Cheng dengan susah payah menoleh meminta bantuan Gu Qingshuang. Namun Gu Qingshuang tidak bertindak, bukan karena tidak ingin menyelamatkan, tapi karena tidak berani menyelamatkan. Tepat saat kau hendak bertindak, dia menerima pesan darimu, jika dia ikut campur, maka kau akan membeberkan kejadian 3 tahun lalu kepada publik. Agar semua orang tahu, Tianjun Qingshuang yang dingin dan sombong di mata dunia, adalah seorang wanita yang setelah kerasukan iblis merampas Yuanin muridnya. Dan masih tidak merasa puas, mata indah Gu Qingshuang menunjukkan ekspresi marah, menatapmu dengan tajam. Tetapi tidak berani bertindak. Meskipun tidak tahu mengapa kau memfitnahku, tapi aku tidak ingin bertanya terlalu banyak. Kehidupan selanjutnya? Tidak ada kehidupan selanjutnya. Hancur berkeping-kepinglah jiwamu, Lou Yu. Setelah berkata demikian, di telapak tanganmu mengalir petir ungu, yang dalam sekejap menutupi seluruh tubuhnya. Kultivasi tingkat Qi, Lou Yu juga berani merencanakanmu? Tidak tahu malu, petir dahsyat menghancurkan tubuhnya dengan paksa, bahkan jiwanya pun tidak terlepas. Menghancurkannya hingga jiwanya tercerai-berai, tanpa kesempatan untuk reinkarnasi. Pemimpin sekte dan para tetua menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak menyangka tindakanmu begitu kejam. Kau melambaikan tangan mengambil cincin Ye Cheng ke telapak tanganmu. Kesadaran spiritualmu menelusuri bagian dalamnya. Dan benar saja. Mutiara Xuan Pin surgawi abadi ada di dalamnya. Dan juga menemukan sisa jiwa yang tersembunyi di dalam cincin ini. Kau menggunakan kekuatan batu dewa gabungan, langsung menekan sisa jiwa ini secara paksa, dan untuk sementara memenjarakannya di dalam cincin. Kemudian kau mengeluarkan mutiara Xuan Pin surgawi abadi, dan melemparkannya ke tanah aula utama. Para pemimpin sekte dan tetua melihat mutiara Xuan Pin surgawi abadi. Dan seketika mengerti, semua menunjukkan ekspresi aneh, terutama wajah cantik Gu Qingshuang yang dipenuhi embun beku. Yang tidak tahu bahwa dirinya telah ditipu, pada akhirnya dia ternyata diperdaya oleh seorang murid. Kau menatap dingin semua orang yang hadir. Dengan nada mencemooh, semuanya, apakah ada lagi yang ingin menghakimi tuan ini? Tuan ini tidak keberatan sekte kehilangan seorang tetua atau wakil pemimpin sekte. Suasana menjadi sunyi senyap, banyak tetua dan pemimpin puncak yang melihat ke arah Gu Qingshuang. Wajah Gu Qingshuang sangat jelek. Menyuruhnya meminta maaf padamu, pengkhianat guru yang tidak bermoral ini? Tentu saja tidak mungkin. Dia memberi hormat ringan kepada pemimpin sekte, dan berkata dengan suara berat, Saudara Chang Wen. Masalah hari ini adalah karena adik perempuan kurang pertimbangan, mempercayai perkataan sepihak murid durhaka Ye Cheng itu. Membuatnya sedikit kesulitan. Tetapi ingin melihatmu dan bertanya dengan lembut, Xiao Chen, bagaimanapun juga saudari Qingshuang adalah Shizunmu, kali ini dia juga tertipu. Baru melakukan hal seperti ini, bagaimana kalau kamu saja yang memutuskan bagaimana menghukum Tianjun Qingshuang? Ini membuat Gu Qingshuang sedikit cemas, Shi Xiong Chang Wen, bagaimana Anda bisa membiarkan seorang junior memutuskan? Anda juga tidak menyangka pemimpin sekte akan membiarkan Anda memutuskan. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, pemimpin sekte, jika Anda membiarkan saya memutuskan, maka saya tidak akan sungkan. Karena Tianjun Qingshuang sebelumnya mengatakan ingin menghapus kultivasi saya dan memenjarakan saya di puncak Shuangxuan, maka saya meminta pemimpin sekte untuk menghukum Tianjun Qingshuang. Menyegel kultivasinya dan merenung di depan puncak Qingxiao selama setahun, saya tidak tahu apakah pemimpin sekte setuju? Jangan harap, aku lebih baik menyegel diri di puncak Shuangxuan selama 10 tahun daripada pergi ke puncak Qingxiao Mu. Gu Qingshuang langsung menolak. Yao Suyang juga tidak setuju dengan usulanmu. Lagi pula Gu Qingshuang adalah Shizunmu. Dan keduanya sekarang seperti air dan api. Jika kultivasinya disegel, mungkin saja Anda akan melakukan sesuatu padanya secara pribadi. Pada saat ini, suara kuno datang dari kejauhan. Aku setuju. Sosok berpakaian abu-abu perlahan berjalan ke aula penegakan hukum. Pemimpin sekte dan para tetua sangat terkejut dan bangkit untuk memberi hormat kepada leluhur tua Tianyang. Leluhur tua Tianyang melihat sekeliling aula penegakan hukum. Aku sudah lama melihat dari luar.
Suyang, kau tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin sekte, membuat lelucon sebesar itu. Wajah sekte Qian Yuanku telah hilang. Mendengar ini, Yao Suyang buru-buru maju. Leluhur tua, tenangkan amarahmu, aku juga tidak percaya King Xiajun mencuri harta dan membunuh. Semoga leluhur tua memaafkan. Leluhur tua mendengus ringan, lalu menatap Gu Qingshuang. Gu Qingshuang menundukkan kepala untuk mengakui kesalahan. Paman leluhur, kesalahan hari ini ada padaku, aku ditipu oleh murid itu dan keliru mengira Meng Chen mencuri harta dan membunuh. Meng Chen, Qingshuang bersalah dan bersedia dihukum. Melihat Gu Qingshuang yang secara sukarela mengakui kesalahannya. Leluhur tua menghela nafas, bagaimanapun juga dia adalah keluarga sendiri, dan tidak baik untuk terlalu menyalahkannya, dan berkata, Qingshuang, karena kau bersedia dihukum. Maka seperti yang dikatakan Xiao Chen, segel kultivasimu dan pergi ke puncak King Xiao untuk merenung selama setahun. Mendengar ini, Gu Qingshuang. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan cepat, Paman leluhur, hukuman lain bisa, hanya ini yang tidak bisa saya terima. Mohon paman leluhur memaafkan. Nada suara leluhur tua sudah ditentukan. Jika kau tidak mau, maka aku akan secara pribadi menyegel kultivasimu dan melemparkanmu ke puncak King Xiao. Sikap leluhur tua sangat keras, hati Gu Qingshuang dipenuhi kegelapan. Begitu dia memikirkan dirinya yang akan disegel kultivasinya dan tinggal di puncak King Xiao selama setahun. Adegan 3 tahun lalu muncul di benaknya, tubuhnya sedikit gemetar. Leluhur tua Tianyang melambaikan tangannya, dan manik Xuanpin bawaan terbang ke tangannya. Masalah hari ini disebabkan oleh manik Xuanpin bawaan ini, aku akan memberikan benda ini kepada Xiao Chen sebagai kompensasi. Apakah kalian memiliki keberatan? Junior tidak memiliki keberatan. Yao Suyang dan para petinggi sekte lainnya menggelengkan kepala. Beraninya mereka memiliki keberatan? Leluhur tua Tianyang mengangguk puas, lalu menyerahkan manik Xuanpin bawaan kepadamu. Urusan sudah selesai, aku akan kembali dan melanjutkan pengasingan. Qingshuang mengikuti Shuzu. Shuzu punya beberapa hal untuk dibicarakan denganmu. Setelah tiba di gunung belakang sekte Qian Yuan, Tian Yang Lao Zu duduk bersila. Melihat dengan linglung, Gu Qingshuang perlahan berbicara. Qingshuang, Shuzu tahu semua tentang kamu dan Xiao Chen. Kata-kata ini seperti guntur emas yang jatuh ke hati Gu Qingshuang. Dengan kuat menekan keterkejutan di hatinya, dia dengan hati-hati bertanya, Shuzu, apa maksudmu dengan ini? Tidak perlu menguji, Shuzu tahu, 3 tahun lalu, kamu berlatih terlalu cepat, bab misterius Xuan Ming mengalami masalah. Akulah yang mengirimmu ke gua Xiao Chen. Apa? Gu Qingshuang tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka. Ternyata Shuzunya sendiri yang bertindak di belakang layar. Jika aku tidak melakukan itu saat itu, dengan kondisimu saat itu, aku khawatir pembuluh darah spiritualmu akan hancur dan menjadi orang lumpuh. Bahkan mungkin mati. Tapi bagaimana Anda bisa melakukan itu? Tidakkah Anda tahu aku dan dia? Sampai akhir, Gu Qingshuang sulit mengatakannya. Bagaimana jika guru dan murid? Apakah kamu ingin mati? Jangan lupakan bahwa balas dendam orang tua dan klanmu belum terbalaskan. Menyebutkan balas dendam orang tuanya, Gu Qingshuang memikirkan penampilan tragis mereka, rasa malu dan marah di hatinya digantikan oleh kebencian yang membara. Lao Zu menyaksikan hidupnya, sedikit rasa sakit muncul di matanya. Gu Qingshuang adalah satu-satunya keturunan kakak laki-lakinya. Menyaksikan orang tuanya mati secara tragis dan hanya memikirkan balas dendam, dia dengan berani melatih bab misterius Xuan Ming terlalu cepat dan berhasil membentuk bayi dalam 100 tahun yang singkat. Tetapi bab misterius Xuan Ming di sekte adalah versi yang tidak lengkap. Kultivasi ke Yuanyin sudah menjadi batasnya. 3 tahun lalu, Gu Qingshuang mencoba menyerang Yuanyin tahap tengah. Akibatnya, tekniknya menjadi kacau. Karena Tru Yuan mengamuk, dia berada dalam bahaya. Jika bukan karena Lao Zu yang melemparkannya ke guamu, jika tidak, Gu Qingshuang akan kehilangan semua kekuatannya, atau bahkan mati di tempat. Setelah kultivasi ganda, Gu Qingshuang mendapat keuntungan dari bencana dan menerobos ke Yuanyin tahap tengah, tetapi juga karena masalah ini. Sikap Gu Qingshuang terhadapmu berubah drastis. Lao Zu terus membujuk, Qingshuang, kelompok orang itu. Bahkan Shuzu tidak dapat menandingi mereka. Jika kamu ingin membalas dendam, kamu hanya dapat mengandalkan Xiao Chen. Dengan bakatnya, tidak akan bertahun-tahun. Dia akan mencapai puncak dunia. Jadi, daripada terus bersikap ambigu dengan Xiao Chen, lebih baik mencoba menerimanya. Lagi pula, kamu dan dia memiliki yin dan yang bercampur. Gu Qingshuang terdiam setelah mendengar ini. Dia sepertinya telah memikirkannya dan bangkit dari futon. Melihat Shuzunya, dia membungkuk dan berkata, Shuzu, Qingshuang mengerti. Di sisi lain, di guamu, jiwa sisa yang disegel secara paksa diambil. Meskipun itu adalah jiwa sisa, kekuatannya tidak lemah sama sekali. Setara dengan Yuanyin tahap tengah. Bola cahaya merah yang sangat panas secara bertahap menunjukkan warna aslinya, yaitu seorang wanita berpakaian merah yang agung dan cantik. Kurang ajar, siapa yang memberimu izin untuk menatap langsung padaku? Wanita berbaju merah itu merasa terhina oleh tatapanmu yang kurang ajar.
Bentakan marah padamu, seorang ratu ya? Tetapi karena sudah jatuh ke tangan Jun ini. Tidak peduli kau ratu atau dewi, harus merangkak di bawah kaki. Dengan gerakan pikiran, bendera panjang muncul di depanmu. Permukaan bendera sehalus sutra menampilkan bendera 10.000 jiwa emas misterius. Saat melihat bendera panjang itu, Ling Nihuang sangat berubah warna. Sekilas mengenalinya, ini adalah bendera 10.000 jiwa yang dimiliki oleh para pembudidaya jalur iblis. Mendengar itu, kau menunjuk ke bendera kaisar manusia di tiang bendera. Sambil tersenyum mengejek, apa itu bendera 10.000 jiwa? Tidak bisa melihat tulisan? Ini adalah bendera kaisar manusia milik Jun ini. Katakan, keluarkan manik Xuanin bawaan, tempelkan di bendera kaisar manusia. Manik Xuanin bawaan adalah manik harta jalur jiwa. Dapat memadatkan energi Xuanin, dapat menyehatkan jiwa. Adapun bendera kaisar manusia ini, lebih dari setahun yang lalu, didapatkan dengan membunuh seorang Yuanying. Rampasan dari pembudidaya jalur iblis tahap awal. Setelah beberapa modifikasi, adapun jiwa utama bendera kaisar manusia. Kau lihat, sudut mulut Ling Nihuang sedikit terangkat, menunjukkan senyum jahat, membuatnya gemetar, memiliki firasat buruk. Apa yang ingin kau lakukan? Aku beritahu, aku adalah penguasa dinasti Qi Huang sebelumnya. Jika kau berani menjadikan aku sebagai budak jiwa dari bendera 10.000 jiwa. Bahkan jika aku meledakkan diri, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Melihatmu menjentikan segel untuk mengendalikan bendera, ingin memasukkan diriku ke dalam bendera. Wajah Ling Nihuang membiru. Segera, dia akan meledakkan jiwanya. Tetapi detik berikutnya, Ling Nihuang menyadari ada yang tidak beres. Dia sebenarnya tidak dapat memobilisasi sedikit pun kekuatan jiwanya. Kau tersenyum meremehkan, kau pikir Jun ini tidak tahu kau akan meledakkan diri. Lihatlah sekelilingmu, mata indah Ling Nihuang membelalak ketakutan. Penuh keputusasaan, formasi pengurung jiwa meliputi seluruh gua. Kau menggoyangkan bendera kaisar manusia, menatap Ling Nihuang dengan jahat, karena berani membiarkanmu keluar. Tentu saja ada rencana yang matang. Jangan sampai dalam tatapan putus asa Ling Nihuang, bendera kaisar manusia memancarkan daya tarik yang tak bisa dia tolak, memaksanya masuk ke dalamnya. Pada saat yang sama formasi pemurnian jiwa dimulai. Mulai secara paksa memurnikan penguasa dinasti Qi Huang sebelumnya ini, kau malas menanyakan asal-usul Ling Nihuang sedikit demi sedikit. Setelah dimurnikan menjadi ibu jiwa, semuanya akan tahu. Demi berkonsentrasi memurnikan Ling Nihuang, kau melambaikan tangan dan mengeluarkan jimat spiritual. Siapapun yang datang ke puncak King Xiao akan melihat 4 kata, tutup diri jangan ganggu, di luar. Gu Qingshuang yang baru saja tiba di luar puncak King Xiao, melihat 4 karakter terbang keluar. Tiba-tiba menjadi suram. Apa maksudnya? Baru saja datang sudah memberitahunya untuk menutup diri jangan diganggu. Pasti menyuruhnya menunggu di luar lagi. Baiklah, aku akan menunggu di sini hari ini, lihat sampai kapan kau akan menutup diri. Gu Qingshuang mengangkat tangannya, futon batu giok muncul di tanah, sebuah tempat yang jaraknya puluhan ribu mil dari sekte Qian Yuan. Sebuah kota kecil biasa, seorang pelayan di toko obat kota kecil itu, tiba-tiba tubuhnya bergetar saat mengatur bahan obat. Dia jatuh terkapar di tanah untuk waktu yang lama, membuat para pekerja di sekitarnya segera memanggil penjaga toko. Beberapa saat kemudian, pekerja itu bangkit dari tanah. Dan penampilannya juga berubah, ternyata menjadi seperti Ye Cheng, sialan King Xiao Jun. Beraninya dia membunuh di depan para petinggi sekte Qian Yuan, membuatku menyanyiakan jimat reinkarnasi jiwa sejati. Dia tidak sepenuhnya mati di tanganmu, melainkan menggunakan harta untuk menahan jimat reinkarnasi jiwa sejati dan bereinkarnasi pada saat genting. Yang disebut luka parah, reinkarnasi Yuanying, reinkarnasi jiwa yang hancur, reinkarnasi jiwa sejati. Jimat reinkarnasi jiwa sejati adalah jimat abadi kuno, harta karun yang dia dapatkan dengan susah payah. Jimat itu memiliki kemampuan yang menentang surga untuk merebut tubuh secara paksa untuk reinkarnasi jiwa sejati. Tetapi premisnya adalah orang yang direbut tubuhnya adalah manusia biasa. Ye Cheng tidak pernah menyangka bahwa kamu tidak akan mengikuti aturan. Bukankah seharusnya kamu membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, membunuhnya begitu saja? Tidak takut dikutuk oleh seluruh sekte Qian Yuan? Jika dia tidak memiliki jimat reinkarnasi jiwa sejati, dia akan benar-benar mati. Meskipun dia gagal merebut fondasi Dao yang cukup untuk kamu bawa, akar spiritual dari tubuh yang bereinkarnasi ini juga tidak buruk. Itu juga tubuh harta karun yang dia pilih dengan cermat. Memiliki akar spiritual surgawi dengan atribut kehidupan, cocok untuk berlatih teknik nirvana matahari trik 9 putaran kakek tua. Tidak ada yang lebih cocok. Ye Cheng mendongak ke arah sekte Qian Yuan. Tatapannya dingin dan menakutkan. Menunggu untuk membawa Meng Chen kembali. Setelah teknik langitku selesai, itu akan menjadi hari kematianmu. Dan Gu Qingshuang, yang benar-benar berdiri di samping dan tidak menyelamatkannya. Hutang ini juga akan dilunasi dengannya. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu dengan cepat. Di dalam Gua King Xiao, susunan jiwa pohon pengumpul roh terus beroperasi. Kamu duduk bersila di tengah susunan, menutup mata dan membuat segel. Sebuah panji panjang melayang di depanmu.
Esensi misterius terus-menerus keluar dari dalam panji dan melayang-layang tanpa menghilang. Perlahan dan kemudian, sebuah pola kuning kemerahan muncul di kain panji yang memperbaiki luka. Setelah beberapa saat, kamu perlahan membuka mata. Mata bersinar dengan kecemerlangan yang luar biasa. Tampak sangat puas. Segel tangan berubah dan dengan ringan mengucapkan kata, kumpulkan. Panji Kaisar Manusia secara bertahap menyusut menjadi. Panji kecil berukuran hanya 8 inci jatuh ke telapak tanganmu. Setelah 3 hari pengorbanan, Panji Kaisar Manusia dan Manik Suanpin bawaan telah menyatu dengan sempurna. Dari alat spiritual kelas atas, ia melonjak menjadi harta spiritual kelas rendah. Roh alat juga telah kamu murnikan. Sumber jiwa ditandai dengan jejakmu, hidup dan mati berada di bawah kendalimu. Harta sihir seorang kultivator dibagi menjadi 5 tingkatan. Alat sihir, alat spiritual, harta spiritual Xuantian, harta abadi yang mencapai surga. Kecuali harta abadi yang mencapai surga, yang disempurnakan oleh Yang Mulia Abadi Mahayana dan tidak memiliki tingkatan, 4 jenis harta sihir lainnya dibagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, kelas atas, dan kelas puncak. Harta spiritual adalah harta standar yang digunakan oleh para kultivator transformasi dewa. Sedikit dari para kultivator Yuanying memilikinya. Dan di tanganmu, selain Panji Kaisar Manusia, ada 3 harta spiritual utama. Saat ini, roh alat Kaisar Manusia melayang di depanmu. Wajah cantiknya penuh dengan penolakan. Mata seksinya menatapmu dengan marah. Sangat marah. Roh alat, jangan berpikir bahwa kamu telah menanamkan segel jiwa pada susunan. Roh alat akan mematuhimu. Bahkan jika jiwa hancur, roh alat tidak akan menyerah kepadamu. Kaisar wanita kuning merah membuka bibir merahnya dan dengan tegas menyatakan bahwa dia lebih baik mati daripada menyerah. Tubuhnya yang lentik berjuang dengan putus asa. Menghadapi teriakan roh alat Kaisar Manusia, kamu dengan tidak sabar mengorek telingamu. Berisik sekali. Dengan pikiran, kamu mengendalikan segel jiwa di dalam tubuh roh alat Kaisar Manusia. Detik berikutnya, dia jatuh tak terkendali ke tanah. Berlutut di depanmu dengan keempat anggota badan menyentuh tanah. Kamu berdiri dan menginjak kepala Kaisar wanita kuning merah. Menginjak-injak mantan kultivator kesengsaraan besar ini di bawah kakimu. Roh alat Kaisar Manusia dulunya adalah penguasa dinasti abadi kuning merah, mulia dan tak tertandingi. Kapan dia mengalami penghinaan seperti itu? Kemarahan membuatnya kehilangan akal dan ingin mengangkat kepalanya untuk melawan. Namun, kamu menginjaknya dengan kuat di bawah kakimu. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu sia-sia. Kamu menatap roh alat Kaisar Manusia dengan mata dingin dan berkata dengan dingin. Namun kau menginjaknya dengan kejam. Semua perjuangan sia-sia. Kau menatap dingin pada roh artefak, Kaisar, dan berkata dengan suara dingin. Sebagai budak jiwa, beraninya kau menggonggong di depan tuanmu. Karena kau sangat ingin mati, maka aku akan membuatmu merasakan apa itu ingin hidup tapi tak bisa. Mati pun tak bisa. Ingin mati pun tak bisa. Sebuah cambuk bambu berwarna ungu keemasan dan berkilauan seperti lemak giok muncul di tangannya. Rune pengusir kejahatan terukir padat di cambuk itu. Cambuk guntur giok itu terbuat dari bambu pembasmi kejahatan ungu langit violet yang berumur puluhan ribu tahun. Meskipun hanya artefak spiritual tingkat atas, ia lebih menakutkan bagi entitas jiwa dan kultivator jahat daripada harta spiritual tingkat atas. Membuatmu Huang mengenali cambuk guntur giok itu sekilas dan tahu dari apa ia dibuat. Ketakutan menciut dengan hebat. Menampakkan kengerian yang tak bisa disembunyikan. Bagaimana mungkin ada bambu suci seperti bambu pembasmi kejahatan ungu langit violet di tempat kecil seperti ini? Benua Tianan memang tidak memiliki bambu pembasmi kejahatan ungu langit violet. Namun, kau juga mendapatkan akar bambu saat mendapatkan tas penyimpanan. Tubuh jiwa itu berkedut dan mengeluarkan banyak cahaya merah. Sesaat kemudian, kau berhenti menjadi abu. Melihat ke arah tubuh jiwa, kau mengejek, membuatmu Huang merasakan sedikit rasa dari petir suci. Rasanya tidak enak. Sakitnya membuat permaisuri merah Huang meragukan hidupnya. Ingat, aku adalah tuanmu. Jika kau berani menggonggong di depanku lagi, maka aku tidak keberatan membuatmu merasakan beberapa cara menyiksa yang memalukan. Kau memperingatkanmu Huang dengan dingin. Kau mendapatkan banyak artefak penyiksaan dari para kultivator iblis yang telah kau bunuh. Rambutmu tergerai dan kau Huang mengangkat kepalamu dengan susah payah. Di lubuk matamu muncul ketakutan yang mendalam. Wanita ini, bagaimanapun kau melihatnya, tidak seperti penguasa dinasti abadi. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia lebih seperti seorang putri manja yang bodoh dan besar dadanya. Apalagi dinasti abadi merah Huang. Kau melambaikan tangan dan sebuah buku yang mencatat tentang wilayah dan distribusi kekuatan di dunia ini. Buku atlas singkat muncul. Dunia ini bernama Dunia Taichang Raya. Di dalamnya ada 9 wilayah dan di luarnya ada 13 langit. Di luar langit, ada dunia yang tak terbatas. Benua Tianan tempat kau berada adalah salah satu dari 38 wilayah di wilayah Changlan. Dan dinasti abadi merah Huang adalah dinasti abadi tertinggi yang menyatukan sebagian besar wilayah Gurun Timur. Jadi, apakah itu kau Huang yang berbohong, atau dinasti abadi merah Huang telah berubah?
jatuh di depannya untuk memverifikasi dirimu. Melihat Gu Qingshuang melakukan ini di luar selama 3 hari, sedikit keheranan melintas di matamu. Namun, ketika kau memikirkan bagaimana dia ingin kau mati di aula penegakan hukum dan tidak akan berhenti sampai di situ, tatapanmu langsung menjadi dingin. Kau mencibir, Tianjun Xuangxuan benar-benar sabar. Justru aku, sebagai murid, merasa tidak enak karena membuatmu menunggu di sini begitu lama. Gu Qingshuang bisa mendengar. Ejekan dalam nada bicaramu membuat wajahnya sedikit berubah, tetapi dia tetap menahannya. Dia bersiap untuk mengancam untuk sebelumnya. Saya minta maaf atas perlakuan di aula penegakan hukum. Shi Xiong Cheng Wei tahu kamu marah. Kesalahan Shi Xiong Wei adalah terlalu percaya pada Ye Chen. Salah paham kamu mencuri harta dan membunuh orang, dan mengadili kamu di depan umum. Salah paham padamu, Shi Xiong Wei akan menerima hukuman yang kamu tentukan, menyegel kultivasi dan memasuki puncak King Xiao untuk bermeditasi selama setahun. Setelah mengatakan itu, Gu Qingshuang memancarkan cahaya biru es di sekujur tubuhnya. Auranya turun drastis dalam sekejap. Semua esensi sejati di tubuhnya disegel sendiri, tetapi meskipun kultivasinya disegel, tubuh fisiknya masih cukup kuat untuk menekan. Para kultivator inti emas, kamu tidak menyangka Gu Qingshuang akan begitu tegas. Ini membuatmu sedikit penasaran di dalam hati, apa yang dikatakan leluhur tua kepada Shizunmu yang baik ini setelah kejadian itu. Membuatnya sangat berubah. Sejak 3 tahun lalu dalam keadaan yang salah, dipaksa berkultivasi ganda oleh Gu Qingshuang dan merampas Yuan Yangmu. Setelah kejadian itu, dia tidak mengakui hubunganmu dengannya, dan hubungan itu turun ke titik beku. Akhirnya, dia pindah dari puncak King Xiao dan membuka puncaknya sendiri. Sekarang Gu Qingshuang mengambil inisiatif untuk mengakui hukumannya. Mungkinkah dia ingin berbaikan dengannya? Sudut mulutmu sedikit terangkat, memperlihatkan senyum dingin bercampur penghinaan, karena kamu sebelumnya menargetkanku, baik itu menghapus kultivasi maupun meminta untuk membunuhku. Sekarang jatuh ke tanganku, aku tidak akan sopan. Kamu maju selangkah dan mengulurkan tangan. Pinggang Gu Qingshuang, membawanya ke dalam pelukanmu. Pelukan tiba-tiba ini mengejutkan Gu Qingshuang dan tatapannya tanpa sadar melayang ke sekeliling. Melihat tidak ada murid lain, dia diam-diam menghela nafas lega, merasakan yang qi yang sangat besar yang kamu pancarkan. Gu Qingshuang sama sekali tidak bisa menahan, tubuhnya yang lembut sedikit lemas. Yang qi yang begitu kuat dan murni. Baginya yang memiliki tubuh yin mendalam dan juga berkultivasi teknik kebenaran yin mendalam Taisu, memiliki godaan yang hampir fatal. Inilah alasan mengapa dia tidak berani mendekatimu dengan mudah selama 3 tahun terakhir. Dia takut dia tidak bisa menahan diri. Pipi putih Gu Qingshuang memerah samar, berjuang untuk melepaskan diri dari pelukanmu. Pada saat yang sama, dia bertanya dengan suara rendah, Meng Chen, apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana mungkin kamu tidak menyadari keanehannya? Kamu menundukkan kepala sedikit, mendekat ke telinganya dan berkata dengan lembut, Tianjun Xuangxuan, menurutmu bisakah kamu yang kultivasinya disegel terbang ke puncak King Xiao? Sensasi hangat yang datang dari telinga membuat tubuh lembut Gu Qingshuang bergetar. Detik berikutnya, dia diangkat ke puncak King Xiao olehmu. Tidak jauh dari puncak King Xiao adalah Gunung Yuanji. Leluhur tua Tian yang melihat pemandangan ini, sedikit senyum muncul di matanya. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh janggut putihnya. Sangat puas. Di dalam gua King Xiao, kamu menurunkan Gu Qingshuang, tetapi tidak melepaskan pinggangnya. Masih memeluknya di dalam pelukanmu. Melihat dirinya masih dipeluk, wajah Gu Qingshuang sedikit memerah, dengan sedikit permohonan dalam suaranya. Lepaskan aku. Bukankah Tianjun Xuangxuan mengatakan 3 tahun lalu bahwa dia ingin memutuskan hubungan guru-murid denganku? Mengapa sekarang memanggilnya guru? Atau kau memang menyukai ini? Kau mengangkat tangan dan mencubit dagu lembut Gu Qingshuang, mengangkat wajah cantiknya yang dingin dan menawan, mempermainkannya dengan sangat lembut. Mendengar itu, pikiran Gu Qingshuang dipenuhi dengan adegan 3 tahun lalu. Kultivasi ganda selama lebih dari sebulan membuatnya sangat cemas. Dia meronta. Mencoba melepaskan diri dari pelukanmu, tetapi tidak berhasil. Kau memeluknya erat-erat, tidak bisa melepaskan diri. Jari-jarimu dengan lembut menyentuh pipi Gu Qingshuang dan bertanya lagi. Sebelumnya di aula penegakan hukum, kau mengatakan akan menghapus kultivasiku dan memenjarakanku di puncak Xuangxuan. Aku ingin tahu mengapa memenjarakanku di puncak Xuangxuanmu? Bukannya mengusirku dari sekte? Tidak ada alasan. Kau adalah muridku. Aku memiliki kewajiban untuk mengajarimu kembali ke jalan yang benar. Mata Gu Qingshuang menghindar. Seolah menyembunyikan sesuatu, tidak berani menatap matamu. Dengan sengaja menjawab pertanyaannya setengah benar setengah salah. Tapi bagaimana mungkin kau percaya kata-katanya? Orang-orang hanya tahu bahwa Tianjun Xuangxuan memiliki akar spiritual es. Tetapi mereka tidak tahu bahwa dia adalah tubuh yin gantung yang langka, yang terbaik dari Tungku. Jika kau bisa berkultivasi ganda dengannya, kecepatan kultivasi pasti akan meningkat pesat. Dan tubuh yin gantung memiliki banyak karakteristik, yaitu hanya mengenali satu orang seumur hidup. Inilah alasan mengapa Gu Qingshuang ingin dekat denganmu. Sebagai seorang guru, dia menginginkan muridnya sendiri. Gu Qingshuang yang semua rahasianya terungkap,
kehilangan semangatnya, lemas di sofa empuk, membiarkanmu berdemonstrasi. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu reaksi guru cantik dan dingin itu, kau menundukkan kepala dan mencium bibirnya yang berair. Beberapa hari kemudian, kedua sosok itu perlahan berpisah. Kau perlahan membuka mata, kilatan petir ungu melintas di matamu, secara bertahap memulihkan kejernihan. Pikiranmu tenang dan kau datang ke kedalaman laut batu. Sebuah cakram giok yang penuh retakan diam-diam terletak di kedalaman laut batu. Sangat sederhana dan kuno, tidak ada sedikit pun keajaiban yang terlihat. Ini adalah ceatmu, cakram giok penciptaan. Dengan pikiran, kau mulai memobilisasi ki penciptaan yang terkandung di dalam cakram giok. Mulai menyimpulkan bab lanjutan dari teknik Tai. Dan yang kau simpulkan adalah bab sejati Tai Sushuanin, teknik sejati Tai Sushuanin yang dikultivasi Gu Qingshuang. Dahulu kala diciptakan oleh seorang leluhur Mahayana di zaman kuno terlarang. Versi lengkapnya langsung menuju alam Mahayana. Sayangnya, dia mengkultivasi versi yang tidak lengkap, berkultivasi hingga batas Yuanying. Tetapi kau tidak akan berhenti di Yuanying. Ketika kau mencapai pemurnian kekosongan dan penggabungan Dao, bahkan jika Gu Qingshuang adalah tubuh yin gantung, tetapi kultivasinya hanya alam Yuanying, maka tungku ini tidak akan terlalu berguna bagimu. Setelah memasukkan lebih dari 100 ki penciptaan lagi, cakram giok penciptaan melengkapi bab sejati Tai Sushuanin selangkah kecil. Dapat berkultivasi hingga tahap awal transformasi dewa. Setelah menerima esensi teknik baru, kau juga meninggalkan laut batu. Melihat Gu Qingshuang belum bangun, kau bermeditasi dan menjalankan teknik, memurnikan sisa-sisa yang tertinggal di dalam tubuh setelah kultivasi ganda. Esensi sejati Tai Yin. Teknik yang kau kultivasi disebut teknik surgawi bencana Dao. Itu adalah teknik surgawi Dao petir yang kau gunakan cakram giok penciptaan. Digabungkan dengan sejumlah besar teknik Dao petir. Meskipun saat ini hanya dapat dikultivasi hingga kesempurnaan besar Yuanying, tetapi masa depan cerah. Saat kau menjalankan teknik surgawi bencana Dao, aura teror yang menakutkan seperti keagungan surga terpancar dari tubuhmu. Cahaya petir ungu berkedip. Petir tak berujung mengelilingi, seolah-olah malapetaka petir akan datang, hukuman surga akan turun, menghakimi semua makhluk hidup di dunia. Debu beterbangan dengan dahsyat, Gu Qingshuang yang sedang tertidur pun terbangun karena kekuatan langit yang mengerikan ini. Gu Qingshuang bangkit dari ranjangnya, melihat Ziwei masih berkultivasi, mata indahnya menunjukkan kerumitan. Gu Qingshuang menghela napas pelan, tidak tahu harus berbuat apa. Tubuh Yin Xuanxia hanya mengenali satu orang seumur hidup. Dia nyaris tidak bisa menahan dampak setelah tubuh Yin dilanggar. Sekarang tubuh Yinnya benar-benar dibebaskan dan dia benar-benar tidak bisa meninggalkanmu. Beberapa menit kemudian menyempurnakan tubuh di dalam. Kamu yang memahami sumber sejati Tai Yin mengakhiri kultivasi. Melihat Gu Qingshuang duduk linglung di ranjang, kamu berkata, tidak apa-apa. Mendengar ini, dia sadar dan mengangguk, kamu berjalan maju dan mengangkat tangan, menunjuk di antara alis Gu Qingshuang dan berkata, ini adalah hadiah untukmu, yang selalu kamu cari, bagian lanjutan dari bab sejati Tai Sushuanin. Gu Qingshuang sedikit terkejut ketika mendengar ini, kemudian bagian lanjutan dari bab sejati Tai Sushuanin muncul di benaknya. Meskipun dia hanya bisa berkultivasi hingga tahap awal transformasi dewa, itu membuatnya sangat gembira. Sebuah aula samping di aula Xuangxuan sekarang dipenuhi dengan panji-panji putih. 3 wanita cantik berpakaian polos berlutut di tanah, membakar uang kertas. Dan di depan mereka, terdapat papan arwah Ye Chen. Xiao Chen, kamu terlalu menyedihkan. Shiji tidak berguna. Tidak bisa melindungimu. Shidie, jangan khawatir, Shiji tidak akan membiarkanmu mati sia-sia. Pasti akan membalaskan dendamu. Mu Qingyan dan yang lainnya berlutut di depan papan arwah Ye Chen, menangis dengan sedih. Sangat sedih, Li Chaiwei melihat papan arwah Ye Chen, dan adegan suram ketika dia dibunuh olehmu muncul di benaknya. Mata merah karena menangis mengungkapkan kebencian, tidak dapat menekan niat membunuh di hatinya. Dia menggertakkan giginya. Shiji tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kita harus membalaskan dendam Shidie, balas dendam Cai Wei, jangan lupakan Meng Chen. Sekarang kultivasinya telah mencapai Yuanying, bahkan Shizun pun bukan lawannya. Jangan katakan membunuhnya. Aku khawatir kita bahkan tidak bisa mendekatinya. Mu Qingyan mengingatkanmu. Kecemasan yang tersisa di hatinya, wajahnya memancarkan sedikit ketakutan. Meskipun dia 10 tahun lebih tua darimu, kultivasinya sangat berbeda. Sekarang dia hanya berada di tahap akhir pendirian yayasan. Dia bahkan belum menyentuh ambang batas inti emas, dan dia pernah bersamamu selama 10 tahun, lebih jelas tentang kengerianmu daripada Li Chaiwei dan Bai Shirou. Kamu sudah sangat menahan diri selama persidangan, 4 tahun lalu sebuah alam rahasia kurungan dibuka, dan itu juga pertama kalinya kamu meninggalkan sekte. Mu Qingyan mengikuti perintah Shifu, menyaksikan pembantaian sepihak, saat itu dia hanya berada di tahap tengah inti emas. Kamu menggunakan kekuatanmu sendiri untuk membantai semua kultivator kecuali murid sekte Qian Yuan. Sebanyak 4.000 orang, semuanya mati di bawah hukum petir Meng Chen yang luar biasa. Di antara mereka, ada juga kultivator tahap akhir inti emas, bahkan tahap penyelesaian sempurna,
Justru karena pertempuran inilah membuat nama Meng Chen bergema di seluruh benua Tianan dan bahkan domain Changshuan. Sejak saat itu, selain gelar Jun King Xiao, Anda juga memiliki gelar lain. Para kultivator di luar sekte Qian Yuan mungkin tidak terlalu akrab dengan Jun King Xiao. Tetapi jika mereka menyebutkan Kaisar Guntur, mereka pasti akan memikirkannya. Namun, menghadapi bujukan Mu Qingyan, Li Chaiwei mendengus dingin, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Apa gunanya menanyakan alasannya sekarang? Kakak perempuan senior, dalam waktu singkat, alam Tianhuang akan dibuka. Di dalamnya ada banyak Raja Iblis Yuanying. Bahkan Raja Iblis tingkat Huashen pun ada. Mendengar nama ini, Mu Qingyan menunjukkan sedikit kebingungan. Kedengarannya agak familiar, sepertinya guru pernah menyebutkannya. Melihat dia belum pernah mendengar tentang alam Tianhuang. Mata Li Chaiwei menunjukkan sedikit penghinaan. Benar saja, dia lahir dari keluarga kecil, pengetahuannya sangat rendah, bahkan alam Tianhuang pun tidak tahu. Dia dengan tidak sabar menjelaskan, alam Tianhuang adalah dunia kecil yang ditemukan oleh seorang Huashen bernama Jun Tianhuang. Oleh karena itu, dinamai demikian. Di dalamnya terkandung harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Legenda mengatakan bahwa ada warisan misterius yang dibuka setiap 60 tahun sekali. Hanya kultivator di bawah usia 100 tahun yang bisa masuk. Mungkin dalam waktu sekitar setengah bulan, alam Tianhuang akan dibuka. Pada saat itu, sekte pasti akan mengirim murid untuk pergi. Alasan mengapa Li Chaiwei begitu akrab dengan alam Tianhuang adalah karena dia lahir di keluarga Li, yang merupakan keluarga Yuanying. Keluarga itu memiliki seorang leluhur Yuanying. Banyak tetua dalam keluarga telah memasuki alam Tianhuang. Tidak mungkin meminta leluhur Yuanying dari keluarga untuk membalaskan dendam Ye Cheng. Basis kultivasinya hanya tahap pendirian yayasan dan pemisahan jiwa. Dia bahkan bukan lawanmu dalam satu gerakan. Dan satu-satunya kesempatan yang dia miliki untuk membalaskan dendam Ye Cheng. Kakak perempuan senior ketiga dan aku juga ingin membalaskan dendam adik kecil Cheng. Bai Ruoro menyeka air matanya. Kemudian dia menatap Mu Qingyan, menunggu keputusannya. Setelah beberapa saat, Mu Qingyan akhirnya mengangguk, setuju untuk merencanakan bersama Li Chaiwei. Bagaimana cara membunuhmu di alam Tianhuang? Chaiwei, haruskah kita memberitahu guru? Guru pasti juga ingin membalaskan dendam adik Ye, kan? Mendengar ini, Li Chaiwei mengangguk. Sekarang guru dikurung kultivasinya dan dipenjara di puncak King Xiao, pasti menderita penghinaan. Jika mereka bisa mendapatkan bantuan guru, peluang keberhasilan mereka pasti akan lebih besar. Di aula sekte Gunung Qian Yuan, Yousu yang duduk di atas tahta. Dia mengarahkan pandangannya ke semua orang di aula dan berkata, alam Tianhuang akan segera dibuka. Saatnya untuk mempersiapkan murid-muridmu. Menyebutkan alam Tianhuang, banyak orang di tempat kejadian menunjukkan ekspresi serius. Ini adalah kesempatan yang hanya datang sekali setiap 60 tahun. Tidak hanya kultivator dari benua Tianan. Kultivator dari 37 benua lainnya, bahkan Akademi Yusa dari benua Beihuang juga akan datang. Pemimpin sekte, perjalanan ke alam Tianhuang kali ini. Keuntungan ada di sekte Qian Yuan kita. Bagaimanapun, Yuanying di bawah usia 100 tahun, bahkan di 3 alam tengah pun sulit ditemukan, kan? Huting, seorang tetua, berkata sambil tersenyum, membuat semua pemimpin puncak dan tetua setuju. Bagaimanapun, mereka memiliki seseorang berusia 18 tahun, dan mampu mengalahkan seorang Tianjun muda, Yousu yang mengangguk, selama ada Meng Chen, kecuali ahli Yuanying tahap akhir yang turun tangan. Jika tidak, hanya dengan mengandalkan para kultivator Yuanying tahap awal dan menengah itu, mereka tidak akan mampu memberikan banyak ancaman kepadanya. Pemimpin sekte, Gu Qingshuang, mengapa belum tiba? Melihatmu tak kunjung tiba, Shangguan Hongyu sedikit tidak senang. Apakah kau benar-benar berpikir setelah menembus tahap Yuanying, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan? Dia baru saja selesai berbicara, sebuah cahaya petir ungu terbang dari luar aula dan mendarat di depan sebuah kursi. Dan kursi ini awalnya milik Gu Qingshuang, yang merupakan wakil pemimpin sekte urusan hukuman. Maaf, pemimpin sekte, aku terlambat. Kau sedikit mengangguk ke arah Yousu yang lalu duduk. Kesopanan yang seharusnya tetap ada padanya. Tentu saja, hal ini juga tergantung pada orangnya. Shangguan Hongyu, yang diabaikan, menunjukkan kemarahan di wajahnya. Bisa dibayangkan kekuatanmu yang menakutkan. Api amarah juga harus dipadamkan. Hanya melihatnya duduk di posisi wakil pemimpin sekte urusan hukuman. Masih tidak bisa menahan diri untuk menegur. Meng Chen, kau hanyalah pemimpin puncak, bagaimana bisa kau duduk di posisi wakil pemimpin sekte? Cepat turun. Kata-kata ini membuat Yousu yang mengerutkan kening. Aku belum berbicara, siapa yang memberimu hak untuk berbicara? Sebelum kau sempat marah, Yousu yang berbicara lebih dulu. Wakil pemimpin sekte Shangguan, kau tampaknya terlalu ikut campur. Sekte ini justru merasa Xiao Chen cocok untuk posisi ini. Masalah wakil sekte ini sudah lama terjadi. Leluhur Tua Tian yang telah memberitahu Yousu yang untuk menyerahkan posisi wakil pemimpin sekte urusan hukuman ini kepadamu. Mulai sekarang, hukum dan aturan Qian Yuan sekte akan dikendalikan olehnya.
Shangguan Hongyu melihat pemimpin sekte mendukungmu. Meskipun hatinya tidak rela, dia tidak lagi banyak bicara. Namun, kau tidak akan begitu saja melepaskannya. Orang tua ini berulang kali menargetkan dirimu. Jika tidak memberinya pelajaran, dia akan berpikir kau takut padanya. Wakil pemimpin sekte Shangguan. Karena kau merasa ada masalah dengan posisiku ini, bagaimana kalau kita bertanding? Jika kau bisa bertahan 3 jurus di bawahku, aku tanpa basa-basi akan pergi ke kuburan cucumu dan bersujud 3 kali. Bagaimana? Kau tahu Shangguan Hongyu selalu ingin membalaskan dendam cucunya. Karena itu, kau akan memberinya kesempatan. Tinggal lihat apakah dia bisa memanfaatkannya. Seperti yang diharapkan, Shangguan Hongyu mendengar. Selama dia menerima 3 jurus darimu, kau akan pergi ke kuburan cucunya. Matanya berbinar. Pikirannya langsung aktif. Tapi kemudian kau bertanya lagi, jika aku kalah dan bersujud, bagaimana jika wakil pemimpin sekte Shangguan tidak bisa menerima? Shangguan Hongyu mendengar kata-kata itu dan langsung mengerti. Ini adalah konspirasi terang-terangan yang memastikan dia akan setuju demi cucunya. Xuanji bertanya balik. Kau ingin aku bagaimana? Kau tersenyum tipis, tujuan sebenarnya terungkap. Aku dengar wakil pemimpin sekte Shangguan memiliki rumput abadi sisik petir yang langka. Jika kau kalah, berikan itu padaku. Bolehkah? Aku tahu kau tidak punya niat baik. Shangguan Hongyu mengertakkan gigi dan mengangguk menyetujui persyaratanmu. Kau segera bangkit dan berkata kepada pemimpin sekte, tolong jadilah saksi. Setelah menunggu pemimpin sekte dan para pemimpin puncak lainnya mengikuti dari belakang dan tiba di alun-alun di luar aula, Shangguan Hongyu pertama kali mendarat di tanah. Esensi sejati di dalam tubuhnya melonjak, membuat jubahnya membesar. Permukaan tubuhnya ditutupi lapisan cahaya spiritual kuning tebal. Setebal dan tak terkalahkan seperti gunung. Dia mengangkat kepalanya dan menatapmu di udara, menunjukkan sedikit kesombongan. Jika dia bertarung denganmu. Shangguan Hongyu mengakui dia bukan tandingan, tetapi jika dia menerima 3 jurus, dia penuh percaya diri. Dia adalah akar spiritual ganda tanah dan kayu. Bahkan jika kekuatan teknik kultivasimu sekuat apapun, ingin menembus pertahanannya hanya dengan 3 jurus tidaklah cukup. Bahkan sebelum pemimpin sekte berteriak mulai. Shangguan Hongyu menggunakan teknik penekan gunung hutan bulan yang dia latih. Ribuan urat nadi kecil memanjang dari telapak kakinya, terhubung dengan pegunungan Qian Tianshan. Kekuatan pegunungan Qian Tianshan akan dia kendalikan, tetapi tindakan kecil ini tidak dapat bersembunyi di bawah kesadaran ilahimu. Penghinaan dan ketidakpedulian melintas di matanya. Apakah kamu pikir ini bisa menghentikannya? Bermimpi. Tepat saat kamu mengangkat tanganmu dan membentuk segel, cahaya spiritual ungu membubung ke langit. Formasi misterius yang mencakup area 10 li langsung terbentuk. Suara gemuruh yang memekakan telinga bergema di seluruh sekte Qian Yuan. Menarik perhatian ribuan murid. Mereka semua mendongak ke Qian Tianshan, terkejut menemukan bahwa langit itu berangsur-angsur menjadi gelap. Hujan gunung akan datang. Awan gelap menutupi langit Qian Tianshan. Ratusan hingga ribuan petir ungu bergulung di awan seperti naga banjir. Keagungan surga menyelimuti dunia. Seolah-olah hari kiamat telah tiba. Yao Suyang dan yang lainnya merasakan tekanan. Ini adalah malapetaka petir. Yao Su yang melihat awan tebal yang menutupi langit dan bumi, pupil matanya menyusut tajam, mengungkapkan ketidakpercayaan. Tidak mungkin salah. Perasaan tertekan yang berasal dari kedalaman jiwa ini persis sama dengan aura malapetaka petir yang pernah dia lihat. Kultivasi telah mencapai lingkaran besar Yuanyin. Ketika menerobos ke transformasi dewa, seseorang perlu mengalami pencucian malapetaka petir untuk memungkinkan Yuanyin berubah menjadi Yuan Shen. Lebih dari 700 tahun yang lalu, pemimpin sekte Qian Yuan sebelumnya. Ketika melewati malapetaka petir transformasi dewa, Yao Su yang menyaksikan dari samping. Kengerian malapetaka petir terukir dalam di benaknya. Belum pernah dilupakan hingga sekarang. Adapun akhir dari pemimpin sekte sebelumnya, sangat disayangkan, dia gagal. Meskipun malapetaka petir yang kamu panggil tidak besar, auranya tidak mungkin salah. Yao Su yang tidak pernah menyangka kamu menguasai kekuatan gaib seperti itu. Akar spiritual petir benar-benar mengerikan. Para pemimpin puncak lainnya yang belum pernah melihat malapetaka petir. Merasakan keagungan surga yang mengerikan yang dipancarkan oleh awan gelap di langit, dan tanpa sadar mundur 2 langkah, merasakan ketakutan. Bagaimana mungkin, dia sebenarnya bisa memanggil malapetaka petir? Shangguan Hongyu membelalakan matanya, mengungkapkan ketidakpercayaan. Ketika dia masih muda, dia pernah melihat pemimpin sekte sebelumnya melewati malapetaka petir. Adegan mengerikan itu membuatnya tidak bisa melupakannya seumur hidup, dan dia tidak berani menghadapinya lagi. Merasakan aura malapetaka petir yang menakutkan lagi. Kedua kaki Shangguan Hongyu mulai lemas. Hatinya mulai mundur. Wakil pemimpin sekte Shangguan, yang mulia ini menggunakan kekuatan gaib ini untuk pertama kalinya. Kamu merasa terhormat memenuhi syarat untuk menjadi orang yang menguji jurus ini. Kamu menatap Shangguan Hongyu dengan suara ringan yang bergema di Qian Tianshan. Hal ini membuat raut wajah Shangguan Hongyu berubah drastis. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan jurus ini. Bagaimana jika dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya dan membunuhnya?
Suara guntur semakin keras. Sekte Qian Yuan. Para pemimpin puncak itu tidak tahan dengan tekanan yang dibawa oleh malapetaka petir, dan mengeluarkan seruan kaget. Kekuatan yang mengerikan. Aku merasa aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Tidak bisa lagi, cepat mundur. Jun Qingxuan benar-benar seorang jenius yang tak tertandingi. Dia benar-benar menguasai kekuatan gaib seperti itu. Sungguh mengagumkan. Orang tua Lin, jangan berlebihan. Jika kita tidak mundur, kita mungkin mati di bawah jurus ini. Para penguasa angin tidak berani berlama-lama dan segera mundur dari Gunung Qiantian. Tetapi bahkan jika mereka menjauh 1000 li dari malapetaka petir, kekuatan surgawi tertinggi yang luas itu masih membuat mereka merasa ngeri. Di tengah langit, kau mengangkat tanganmu dan petir itu, malapetaka petir naga raksasa itu berubah menjadi pusaran. Mulai berputar dengan gila. Petir tak berujung berkumpul menjadi satu pada saat ini, menyatu dalam pusaran malapetaka petir. Guru menjadi lebih dahsyat, mengguncang seluruh langit. Malapetaka surgawi menghapus namanya. Cahaya petir emas di pusaran malapetaka petir. Seperti hukuman surga yang turun ke dunia, membombardir Shangguan Hongyu. Ekspresi Shangguan Hongyu tiba-tiba berubah. Dia merasakan kelalaian dan menggunakan semua kekuatannya. Batu yang tak terhitung jumlahnya mengembun dari udara tipis, berubah menjadi kura-kura gunung yang besar seperti gunung kecil. Melindunginya, mencoba menggunakan ini untuk melawan cahaya malapetaka surgawi. Tapi sedetik kemudian, kura-kura gunung itu, mulai dari kepala, ditembus dengan mudah oleh cahaya malapetaka surgawi. Batu karang yang tak terkalahkan sama sekali tidak bisa menghalangi cahaya petir ini. Itu tidak berhenti sedikit pun, membunuh Shangguan Hongyu di dalamnya. Saat cahaya tiba, Shangguan Hongyu sangat ketakutan. Dia membuka mulutnya, ingin berteriak menyerah, tetapi langsung ditembus oleh cahaya malapetaka surgawi. Tubuh fisik dan Yuanying dihancurkan sepenuhnya dalam sekejap. Namun, setelah membunuh Shangguan Hongyu, kekuatan sisa cahaya malapetaka surgawi tidak berkurang, bahkan langsung menembus seluruh gunung Qiantian. Baru perlahan menghilang. Cahaya petir emas terbang seperti naga sejati, menembus langit dan bumi yang luas dalam sekejap. Menembus seluruh gunung Qiantian. Yao Suyang dan yang lainnya menyaksikan dengan ngeri. Bahkan Tianyang Laozu terkejut. Terbang keluar dari gunung Yuanin lagi. Awan malapetaka berangsur-angsur menghilang. Kau berdiri di atas langit, memandang rendah tanaman dan pepohonan di tanah. Yao Suyang, Tianyang Laozu, dan yang lainnya terbang kembali ke gunung Qiantian, melihat lubang yang sangat dalam di alun-alun. Sebagian besar lubang itu mengkristal. Sisa-sisa aura malapetaka petir yang kental. Kekuatan petir bergerak di dalam lubang, membuat orang tidak berani mendekat. Adapun keberadaan Shangguan Hongyu, apalagi sisa-sisa tubuhnya, bahkan cincin penyimpanannya pun menguap. Tianyang Laozu melepaskan kesadaran ilahinya. Menjelajah ke bawah. Meskipun hanya gunung Qiantian yang ditembus, pembuluh nadi spiritual paling bawah tidak rusak. Dia juga menghela napas lega. Jelas kau sudah menahan diri. Jika tidak, pembuluh nadi spiritual di dasar gunung Qiantian tidak akan bisa lolos. Pada saat yang sama, Tianyang Laozu juga terkejut dengan kekuatan gaibmu ini. Kekuatannya sudah tidak kalah dengan serangan penuh dari seorang tahap awal Huashen. Sungguh mengerikan. Kau terbang turun dari langit, mendarat di samping Tianyang Laozu. Setelah membungkuk kepada Laozu, kau menatap Yao Suyang dengan sedikit permintaan maaf. Maaf, pemimpin sekte, kekuatan gaibku lepas kendali untuk sementara waktu. Menyebabkan wakil pemimpin sekte Shangguan naik ke surga sebelum waktunya. Mohon pemimpin sekte menghukumku. Yao Suyang mendengar ini, di matanya terlintas sedikit ketidakberdayaan. Kau sudah mengatakan ini, apalagi yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa hanya demi satu. Hukumlah Shangguan Hongrui yang sudah mati. Para penguasa angin juga terbang mendekat. Mereka melihat Shangguan Hongrui mati begitu saja di bawah kekuatan gaibmu. Kecuali beberapa penguasa angin dari keluarga Shangguan, mereka sangat sedih. Penguasa angin lainnya tidak terlalu sedih. Bahkan ada beberapa penguasa angin yang bertepuk tangan diam-diam. Sungguh, Shangguan Hongrui bukanlah orang baik di hati para penguasa angin. Sebagai wakil pemimpin sekte urusan internal, dia sering mencari masalah dan mengurangi sumber daya penguasa angin. Setelah sekian lama, para penguasa angin menumpuk banyak kebencian. Bagaimanapun, seorang kultivator abadi merebut sumber daya orang lain. Sama dengan memutus jalan orang lain, siapa yang tahan? Jika Shangguan Hongrui bukan Tianjun Yuanying, dia sudah dipukuli habis-habisan oleh para penguasa angin di dalam karung. Yao Suyang juga sangat menyadari bahwa Shangguan Hongrui sudah lama berada di Qian Yuan Sekte. Jika bukan karena dia adalah seorang kultivator Yuanying, dia sudah menghadapinya. Namun, bagaimanapun juga, pihak lain adalah wakil pemimpin sekte, dan keluarga Shangguan. Juga merupakan keluarga kaya Qian Yuan Sekte. Leluhur tua mereka dibunuh seperti ini. Jika Anda tidak memberikan hukuman apapun, pasti akan menimbulkan protes dari keluarga Shangguan. Xuan Jiao Suyang mengikuti kata-katamu dan berkata, pertarungan sihir yang gagal adalah hal yang biasa. Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan keponakan bela diri Meng. Namun,
Wakil pemimpin sekte Shangguan meninggal karena nafsu karena Anda. Kita juga harus memberikan kompensasi kepada keluarga Shangguan. Keponakan bela diri Meng, Anda kompensasi keluarga Shangguan dengan 100.000 batu spiritual kelas atas. Dan merenung di pengasingan selama setengah bulan. Sekte akan memberikan kompensasi tambahan berupa 3 tas penyimpanan dan 50 kuota murid interior dalam 100 tahun ke depan. Sebagai pemimpin sekte, dia harus mencoba mempertimbangkan sekte. Kompensasi dan ganti rugi yang diberikan kepada keluarga Shangguan telah dipertimbangkan dengan matang. Dan merupakan jumlah tertinggi. Pemimpin sekte, ini tidak adil. King Xiaojun membunuh tetua keluargaku. Bagaimana bisa hanya memberikan kompensasi 100.000 batu spiritual kelas atas dan 3 tas penyimpanan? Menurutku, King Xiaojun tidak masuk akal. Berani-beraninya dia berpikir untuk menukar seorang tetua Yuanying yang makmur dengan seorang menantu yang menjanjikan. Kalkulatornya hampir mengenai wajah kita. Yao Suyang sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan menatap penguasa angin keluarga Shangguan itu dengan tatapan menyayangi orang cacat mental. Tian Yang Laozu menatap dengan dingin penguasa angin itu, seutas niat membunuh muncul dari rongga matanya. Baiklah, tidak perlu kompensasi lagi. Kirim keluarga Shangguan. Turun dan temani Shangguan Hongyu. Xiao Chen, keluarga Shangguan akan kau tangani. Lakukan dengan bersih dan jangan tinggalkan celah. Tian Yang Laozu menginstruksikan di pengadilan. Saat Anda mengangguk, mata Anda menatap Shangguan King. Seberkas cahaya dingin muncul. Orang-orang seperti ini yang sudah diberi 1 inci ingin 1 kaki, tidak perlu ada. Petir ungu menyala. Termasuk Shangguan King, 8 penguasa angin dari keluarga Shangguan. Dalam sekejap, semuanya dibunuh secara paksa olehmu. Bahkan tidak sempat menjerit dan berubah menjadi abu. Yousu yang melihat pemandangan ini dan tidak banyak bicara. Keluarga Shangguan melakukan banyak kejahatan. Pantas saja mereka dimusnahkan. Anggota Feng Zhu lainnya diam-diam merasa senang. Inilah akibat dari keserakahan. Setelah menyingkirkan Shangguan King dan yang lainnya, Anda meninggalkan Gunung Qiantian menuju tanah leluhur keluarga Shangguan. Di sisi lain, tanah leluhur keluarga Shangguan. Sebagai keluarga vasal terbesar di bawah sekte Qian Yuan, leluhurnya adalah wakil pemimpin sekte. Keluarga Shangguan dapat dikatakan sangat berjaya, mengendalikan puluhan negara vasal. Kilatan petir ungu menyambar langit. Berhenti di atas tanah keluarga Shangguan. Petir menghilang, menampakkan sosok Anda. Anda menunduk dan melihat ke bawah ke pegunungan yang tertutup debu. Anda menjentikan jari Anda dan melafalkan mantra. Esensi sejati keluar dari tubuh Anda, menggerakkan kekuatan langit dan bumi. Kemudian, Anda menunjuk ke atas dengan jari telunjuk Anda. Sinar cahaya spiritual ungu membubung ke langit, menghancurkan awan putih di langit, membentuk formasi ungu tua yang dipenuhi pola petir. Hanya dalam 2 napas, formasi itu menyebar, meliputi area seluas ribuan mil. Formasi pemusnahan kesengsaraan petir. Suara gemuruh petir yang memekakan telinga bergema di langit dan bumi. Para tetua dan murid keluarga Shangguan merasakan. Tekanan berat datang dari langit. Mereka semua mendongak dan berseru. Apa itu? Cepat beritahu para tetua. Seorang kultivator jahat telah menyerang. Siapa yang berani menyerang keluarga Shangguan saya? Apakah Anda tidak tahu bahwa leluhur keluarga saya adalah wakil pemimpin sekte Qian Yuan? Benar-benar keberanian yang luar biasa. Beraninya kau memprovokasi keluarga Shangguan saya? Saya akan naik ke langit untuk memusnahkan musuh. Beberapa sinar cahaya spiritual dengan warna berbeda terbang keluar dari pegunungan, menyerbu ke arah Anda di langit. Itu adalah para tetua elit keluarga Shangguan. Mereka menulis dan menembus membran. Semuanya jatuh pada para tetua keluarga Shangguan itu. Beberapa kultivator elit dimusnahkan dalam sekejap. Guntur yang tak berujung menghantam langit dan bumi seperti hujan yang turun di dunia. 10.000 sinar petir menyambar pegunungan, gunung-gunung runtuh, tanah retak, dan semua binatang buas melarikan diri. Aliran petir seperti sungai surgawi menggantung ke bawah. Menghantam istana-istana dan gua-gua itu dengan keras. Suara gemuruh terus terdengar. Sejumlah besar istana mewah berubah menjadi reruntuhan. Bahkan gua-gua yang dilindungi oleh formasi pun hancur. Para murid keluarga Shangguan. Anggota keluarga mati atau terluka. Untuk sesaat, tangisan dan ratapan memenuhi seluruh tempat. Siapa sebenarnya yang ingin menghancurkan keluarga Shangguan saya? Formasi petir yang begitu mengerikan telah turun. Cepat pergi ke sekte Qian Yuan. Cepat minta leluhur, Anda berdiri di atas langit, dikelilingi oleh 10.000 petir. Merendahkan langit dan bumi. Beberapa kultivator keluarga Shangguan yang memiliki kultivasi yang lebih kuat ingin melarikan diri dari tanah leluhur dengan mengandalkan senjata ajaib pertahanan. Tetapi mereka tidak dapat bersembunyi di bawah kesadaran spiritual Anda. Dengan lambaian tangan, sambaran petir menghantam kepala mereka, langsung mengubah mereka menjadi arang. Ketika formasi kesengsaraan petir menghilang dan langit dan bumi kembali jernih, pegunungan yang tertutup debu. Sekarang hanya tersisa reruntuhan. Panji Kaisar Manusia muncul di tangan Anda. Esensi sejati dituangkan ke dalam panji. Kain panji berkibar. Di tengah kabut artefak mistis yang berulang, pusaran menelan jiwa muncul menargetkan jiwa.
Kekuatan menelan jiwa menyelimuti tanah leluhur Shangguan. Setelah selesai mengumpulkan, kamu mengambil kembali panji kaisar ke dalam tubuhmu. Kamu menyelimuti tanah leluhur Shangguan dengan kesadaran spiritualmu, mencari apakah ada ikan yang lolos dari jaring. Tujuannya adalah membasmi sampai ke akar-akarnya, tidak menyisakan satupun. Benar saja, di reruntuhan di bawah, masih bersembunyi seorang pemuda. Dengan pikiran, batu ilahi berubah menjadi tangan besar, memindahkan beberapa mayat pelayan. Melihat pemuda berpakaian mewah itu gemetar ketakutan. Sayang sekali keberuntunganmu tidak sebaik aku dulu, tapi aku orang yang baik hati, kali ini aku pura-pura tidak melihatmu. Aku akan membunuhmu saat kita bertemu lagi. Setelah mengatakan itu, kamu berbalik dan pergi. Mendengar itu, pemuda berpakaian mewah itu bangkit dari tanah. Melihatmu benar-benar melepaskannya, tanpa rasa terima kasih, kebencian yang mendalam muncul di matanya. Dendam pembantaian klan hari ini, Shangguan Lai akan mengingatnya. Suatu hari nanti, aku pasti akan membalasnya 100 kali lipat. Namun, sedetik kemudian, kamu tiba-tiba menoleh tidak jauh dari sana. Dengan tatapan penuh ejekan yang membuat hati Shangguan Lai berbalik dan lari. Tiba-tiba, seberkas cahaya petir melintas di sampingnya. Kamu menghalangi jalan Shangguan Lai. Mengulurkan tangan dan menekankan bahunya, memaksanya untuk tetap di tempat. Kamu berkata dengan nada mengejek, kita bertemu lagi. Shangguan Lai langsung mengerti bahwa dia telah dipermainkan. Kamu tidak bisa membunuhku. Kakek buyutku adalah wakil pemimpin sekte Qian Yuan. Jika kamu membunuhku, dia tidak akan melepaskanmu. Shangguan Hongyu, aku sangat takut. Bagaimana kalau aku memberimu kesempatan lagi? Di sini ada pedang dan pil, pilih salah satu. Jika kamu memilih dengan benar, aku akan melepaskanmu. Setelah mengatakan itu, di tanganmu muncul pedang pendek yang memancarkan bau darah, dan pil yang memancarkan aroma yang menggoda. Biarkan dia memilih. Kamu melihat Shangguan Lai, matamu menunjukkan tatapan yang tidak baik. Jika dia memilih pedang pendek, itu berarti dia menyimpan dendam. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Jika dia memilih pil, itu berarti dia tunduk pada orang lain. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Jika dia memilih keduanya, itu berarti dia serakah. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Jika dia tidak memilih keduanya, itu berarti dia memiliki tulang pemberontak bawaan. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Jika Shangguan Lai tahu apa yang kamu pikirkan, dia pasti akan mengutuk dengan keras. Shangguan Lai melihat pedang pendek dan pil, merasa bahwa orang di depannya pasti tidak akan sebaik itu. Pasti ada tipuan di dalamnya. Tidak memilih juga tidak bisa. Setelah ragu-ragu, dia memilih pil. Dengan menjentikan jari, pil itu melesat ke dalam mulut Shangguan Lai. Berubah menjadi air zamrud dan langsung dicerna. Wajah Shangguan Lai berubah drastis, terus-menerus memasukkan jari ke tenggorokannya. Namun, dia tidak bisa memuntahkannya. Maaf, kamu memilih salah. Pil yang kamu telan bernama pil pemakan jiwa. Pil itu akan mengikis jiwamu sedikit demi sedikit. Kamu dengan tersenyum memperkenalkan efek pil itu. Perbedaan dari surga ke neraka. Merangsang Shangguan Lai hingga menjadi gila. Kamu keparat, aku akan bertarung denganmu. Dia mendorong energi sejatinya ke arahmu, ingin mati bersamamu. Tanpa diduga, kamu membentuk segel tangan, seluruh tubuh Shangguan Lai memancarkan warna merah yang tidak normal. Detik berikutnya, Shangguan Lai meledak di tempat. Sejak awal, kamu tidak pernah berpikir tentang satupun anggota keluarga Shangguan, dan kamu tidak mengampuni satupun keturunan mereka. Di bawah kakimu, rune-rune berwarna darah menyebar. Orang yang kejam, jika melakukan sesuatu, tidak akan setengah-setengah. Jika mereka melakukannya, mereka akan melakukannya sampai tuntas, tidak ada yang boleh lolos. Saat tarian darah yang dilukis oleh Shangguan Lai menyatu ke dalam kota besar, kesadaran spiritualmu tiba-tiba meluas. Mengikuti garis keturunannya, kamu melihat sejumlah besar anggota klan Shangguan di luar. Ucapan baru saja selesai. Formasi pembantaian jiwa pengejar darah menyala dengan cahaya bintang yang menyilaukan dan aneh. Ribuan benang darah muncul. Terjalin di kehampaan. Pada saat yang sama, semua orang di benua Tianan yang memiliki hubungan darah dengan Shangguan Lai. Semuanya mati mendadak. Pemimpin sekte mengirim orang untuk membersihkan tempat kejadian. Nada bicara yang begitu tidak sopan menyebabkan dahi Yousuyang tanpa sadar mengeluarkan beberapa garis hitam. Berita tentang keluarga Shangguan yang dimusnahkan. Menyebar dengan cepat seperti rumor yang terbang. Terutama karena gerakannya terlalu besar, sulit untuk disembunyikan. Di aula pemimpin sekte Qian Yuan, Yousuyang baru saja selesai menangani lubang besar di alun-alun ketika dia melihat kilatan petir di cakrawala. Saat berikutnya, kamu muncul di sisinya. Xiao Chen, kamu kembali tepat waktu. Aku punya sesuatu untuk diberikan padamu. Yousuyang mengeluarkan slip giok berwarna biru muda, memberikannya kepadamu, dan menjelaskan bahwa di dalamnya tercatat tentang informasi tentang alam Tianhuang dikumpulkan dengan susah payah oleh para pendahulu sekte Qian Yuan. Alam Tianhuang akan dibuka dalam 17 hari. Kamu dapat memanfaatkan waktu ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang alam Tianhuang. Baik, pemimpin sekte. Kamu mengangguk dan mengambil slip giok itu,
lalu meninggalkan Gunung Qiantian dan kembali ke puncak Qingyun, kembali ke pavilion Ling Fengmu. Kamu tidak terburu-buru untuk kembali ke gua, tetapi menanam dan merawat tanaman spiritual yang kamu rampas dari keluarga Shangguan di ladang spiritual. Kamu menanamkan setiap tanaman spiritual dengan jejak Qi penciptaan. Kamu berpesan kepada orang-orang di ladang spiritual. Boneka dan Hishou meminta mereka untuk merawat tanaman spiritual ini di sebuah ruang tenang di dalam gua. Gu Qingshuang bermeditasi bersila, berlatih bab sejati mendalam Tai Su Xuan Yin untuk melengkapi artefak Tao. Setelah beberapa saat, Gu Qingshuang perlahan membuka matanya, menghembuskan napas dingin dengan es, dan mata indahnya mengungkapkan cahaya bintang. 3 tahun lalu, meskipun dia mengandalkan kultivasi ganda denganmu untuk secara paksa menembus ke tahap tengah Yuanying, tetapi karena cacat dalam tekniknya, dia tidak dapat sepenuhnya mengerahkan kultivasi tahap tengah Yuanying. Sekarang, kultivasi tahap tengah Yuanyingnya akhirnya telah dilengkapi. Berjalan keluar dari ruang tenang, dia melihatmu memegang slip giok berwarna biru muda dengan 3 karakter kecil, Alam Tianhuang, terukir di atasnya. Teringat bahwa Alam Tianhuang akan segera dibuka. Kamu menerima pengenalan tentang Alam Tianhuang di dalam slip giok, serta informasi yang dikumpulkan oleh Sekte Qian Yuan. Wajah tampan mengungkapkan secercah cahaya. Alam Tianhuang seperti sumber daya yang kaya. Dibandingkan dengan dunia kecil, lembah terlarang yang pernah dia kunjungi hanyalah setetes air di lautan. Dunia Tianhuang sangat luas, kaya akan sumber daya alam, dan hampir setengah ukuran benua Tianan, dengan panjang dan lebar lebih dari 300.000 kilometer. Tidak sedikit iblis raja tingkat Yuanying, bahkan Huashen, yang ada di sana, dan tanaman spiritual serta obat-obatan berharga yang sulit ditemukan di luar. Di dunia Tianhuang, tidak bisa dikatakan ada di mana-mana, tetapi tidak langka, yang terpenting adalah di dalam dunia Tianhuang. Masih ada warisan misterius yang tersembunyi, menurut informasi yang ditinggalkan oleh para senior Sekte Qian Yuan, untuk mendapatkan warisan itu. Semakin muda dan semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin besar peluangnya, dan para senior yang meninggalkan informasi ini juga orang yang luar biasa. Meskipun tidak sejahat dirimu, dia juga eksis yang mencapai Yuanying dalam 100 tahun. Sayang sekali dia bahkan tidak melewati rintangan kedua dari warisan. Namun, hadiah warisan dari rintangan pertama saja adalah harta spiritual Xuantian tingkat rendah, yang juga merupakan harta spiritual penekan sekte dari Sekte Qian Yuan saat ini, cermin pemusnah iblis Qingtian, sulit membayangkan jika melewati semua rintangan. Hadiah dan warisan yang kaya seperti apa yang akan didapatkan? Slip giok mencatat lokasi detail dari warisan itu. Adapun apakah bisa melewatinya atau tidak, itu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Kamu menyimpan slip giok itu dengan baik. Gu Qingshuang sedikit mengernyitkan alisnya, berpikir, dan juga menebak bahwa itu terkait dengan warisan dunia Tianhuang. Bagaimanapun, dia juga pernah mencoba melewati rintangan warisan itu. Meskipun dia nyaris melewati rintangan pertama, dia tidak berdaya untuk menghadapi rintangan kedua. Namun, dia tidak mendapatkan harta sihir saat itu, tetapi sebuah formula. Justru mengandalkan formula tersebut, dia dapat menekan keanehan tubuh Yin mendalam Xuansa. Serta pemberontakan sesekali dari Yuan sejati Tain, kamu mengangkat kepalamu untuk melihat Gu Qingshuang. Auranya jauh lebih stabil dari sebelumnya, dan bertanya, "Shizun, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang dunia Tianhuang?" Mendengar ini Gu Qingshuang mengingatnya dan menceritakan pengalamannya di dunia Tianhuang. Warisan dunia Tianhuang bukanlah rahasia di antara sekte-sekte besar. Setelah mengumpulkan beberapa tanaman spiritual dan obat-obatan berharga yang langka di luar, di saat-saat terakhir, para jenius dari semua sekte akan berkumpul di depan warisan itu untuk mencoba melewati rintangan, secara umum selama tidak memprovokasi Raja Iblis itu. Pada dasarnya tidak ada bahaya di dunia Tianhuang, tentu saja, kecuali perselisihan antar kultivator. Setiap kali dunia Tianhuang dibuka, 10.000 orang masuk, dan mungkin kurang dari 100 orang yang kembali, menyebutkan tanaman spiritual dan obat-obatan berharga. Gu Qingshuang teringat bahwa ketika dunia Tianhuang dibuka terakhir kali, dia pernah menemukan teratai bintang langit 9 daun yang belum matang di dalamnya. Teratai bintang langit 9 daun adalah teratai kuno. Biji teratainya dapat digunakan untuk membuat pil pengisi langit, yang dapat memperbaiki ketidakmurnian akar spiritual dan memurnikan akar spiritual bawaan. Gu Qingshuang memberitahumu informasi tentang teratai bintang langit 9 daun, yang langsung membuatmu tertarik. Waktu setengah bulan berlalu dengan cepat. Hanya tersisa 2 hari sebelum dunia Tianhuang dimulai, berbagai sekte dan keluarga dari 3 alam bawah telah mengirim orang-orang kuat, membawa murid dan keturunan mereka ke benua Xuanhuang. Benua Xuanhuang adalah tempat pertemuan antara wilayah Changxuan dan wilayah Beihuang. Gerbang dunia Tianhuang terletak di tenggara benua Xuanhuang. Untuk tujuan ini, berbagai sekte dari 3 alam bawah bersama-sama membangun kota Tianhuang untuk menjaga gerbang dunia Tianhuang. Jika terjadi perubahan aneh, gerbang alam Tianhuang terbuka dari dalam keluar. Ada alasan mengapa Raja Iblis besar tingkat transformasi dewa melarikan diri. Juga dapat mengetahui pada saat pertama, kota Tianhuang seperti binatang buas hitam raksasa, berbaring di dataran. Menempati area yang luas, tembok kota setinggi 100 sang, tak berujung,
seperti besi cair yang dituangkan. Berkilauan dengan kilau logam, tak terkalahkan, cukup untuk menahan serangan pembangkit tenaga Yuanying. Saat alam Tianhuang akan segera dibuka. Kota Tianhuang juga menjadi sangat hidup, ribuan kultivator memasuki kota setiap hari, dan semua penginapan di kota penuh sesak. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, secara bertahap mencapai saat senja. Para prajurit yang menjaga kota di kepala kota tiba-tiba mendengar raungan dari kejauhan. Dia mendongak dan melihat, tetapi melihat 9 bayangan panjang terbang cepat di langit yang jauh, dan di belakang 9 bayangan panjang itu ada istana besar. Ketika 9 bayangan panjang semakin dekat, para prajurit menyadari. Itu sebenarnya adalah 9 naga banjir alam inti emas. Bagian depan tubuh mereka diikat oleh rantai besi tebal, menarik istana di belakang mereka untuk terbang. Istana itu sebesar gunung, megah dan berbahaya, seperti istana kuno yang sunyi, sangat kuno. Permukaan memancarkan cahaya keemasan yang sangat putih, tampak tipis tetapi memberi orang perasaan tidak bisa dihancurkan. Dan di atas plakat, tertulis 3 karakter besar yang kuat dan kuat, Tong Kue Tai. Di mata terkejut ribuan kultivator, 9 naga petir azur mengabaikan aturan langit dan menarik Tong Kue Tai ke kota Tianhuang. Saat melihat Tong Kue Tai, semua kultivator tahu bahwa King Xiao Jun yang tak tertandingi yang menekan Qianlong Yu telah tiba. Para jenius dari sekte besar mendongak ke langit dan melihat pemandangan 9 naga yang menarik istana, dan mereka semua mengerutkan kening. Berbagai pikiran muncul di hati saya, tetapi tanpa kecuali, ada satu pikiran, sangat sombong. Dan di dalam Tong Kue Tai, kamu memeluk Gu Qingshuang. Melalui harta proyeksi yang datang dengan istana, Anda menikmati ekspresi para kultivator di bawah dengan penuh minat. Anda tidak suka kunci rendah. Karena kerendahan hati hanya akan menyebabkan penghinaan yang tidak perlu. Hanya dengan menampilkan kekuatan Anda yang tinggi dan sombong, Anda bisa mendapatkan kekaguman dan rasa hormat. 9 naga petir azur menarik Tong Kue Tai dan terbang menuju timur kota Tianhuang. Ada sekelompok bangunan yang merupakan wilayah sekte Qian Yuan. Para murid sekte Qian Yuan telah tiba di bawah kepemimpinan para tetua. Mereka yang dapat pergi ke alam Tianhuang adalah semua elit sekte. Kultivasi semua telah mencapai yayasan pendirian, bahkan inti emas. Tong Kue Tai mendarat dengan mantap di ruang terbuka. Kedatangan Anda membuat para murid sekte sangat gembira. Lagi pula, dalam perjalanan ke alam Tianhuang ini, hanya sekte Qian Yuan mereka yang memiliki pembangkit tenaga listrik Yuanying. Di halaman kecil, Li Chaiwei melihat istana hikmat yang mendarat, dan sedikit kebencian muncul di matanya. Dia memanggil Bai Shirou dan menginstruksikannya. Saudari muda, pergi dan cari tahu dari tempatmu, dan lihat apakah guru datang bersamanya. Jika guru ada di sana, diam-diam beritahu guru tentang situasi kita. Li Chaiwei menatap Tong Kue Tai lagi, kebencian di matanya menjadi lebih kuat. Meskipun dia tahu bahwa saudara mudanya salah, tetapi kesampingkan fakta. Mungkinkah kamu sama sekali tidak punya masalah? Bagaimanapun, dia harus membalaskan dendam Shi Die. Di sisi lain kota Tianhuang, dia menyamar dan mengganti namanya. Ye Cheng tiba-tiba bersin. Wanita berpakaian polos di sampingnya bertanya, Shi Die Cheng, apakah kamu merasa tidak enak badan? Shi Die Cheng, aku baik-baik saja, hanya hidungku yang gatal. Ye Cheng, yang menggunakan nama samaran Ye Cheng, menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Dia menoleh untuk melihat ke arah sekte Qian Yuan. Matanya menunjukkan sedikit kebencian. Meng Cheng, tunggu saja. Bawa aku ke istana Nie Pantian, kesuksesan 9 putaran adalah ajalku. Di dalam pavilion Tong Kue, kamu memeluk Gu Qingshuang dan bermain dengan gembira. Tiba-tiba, pesan spiritual terbang ke istana, berubah menjadi suara wanita yang ingin bertemu dengannya. Kamu tahu siapa suara wanita ini? Dengan ekspresi bingung, apa yang wanita ini ingin menemuiku? Apakah dia datang untuk mati? Selama ini, aku sibuk berkultivasi ganda dengan Leng Yan Shizun. Tidak punya waktu untuk berurusan dengan Mu Qingyan dan yang lainnya. Awalnya, aku ingin mengirim mereka menemui Ye Cheng di batu perantara Tianhuang. Tanpa diduga, mereka sekarang berinisiatif untuk datang. Masuklah. Bai Shirou di luar pintu mendengar suaranya, menahan rasa takut di hatinya, dan dengan hati-hati berjalan ke pavilion Tong Kue. Tetapi ketika dia memasuki istana dan melihat pemandangan di dalamnya, dia langsung tercengang. Di atas singgasana luas yang diukir naga dan dihiasi burung phoenix, kamu bersandar malas dengan satu tangan menopang pipi kirimu, dan bagian atas tubuhmu terbuka lebar. Memperlihatkan bagian atas tubuhmu yang sempurna, yang seolah-olah dipahat oleh surga, membuat wajah Bai Shirou memerah dan tidak berani melihat. Namun, yang benar-benar mengejutkannya adalah Shizun yang biasanya sombong di depan murid-murid mereka, saat ini bersandar di pelukanmu dengan ekspresi menawan, membiarkanmu mempermainkannya. Jari-jarimu membelai rambut indah Gu Qingshuang, perlahan mengangkat kepalamu, dan melihat ke arah Bai Shirou, bertanya, apa yang membuatmu datang menemui Jun ini? Kakak Meng, aku hanya datang untuk menemui Shizun. Sekarang aku sudah bertemu, aku tidak akan mengganggu Kakak Meng lagi. Shi Mei pamit. Bai Shirou tidak dapat menahan rasa takut di hatinya, dan berkata dengan suara gemetar,
Tanpa menunggu kamu berbicara, dia berbalik dan ingin pergi. Apakah Jun ini mengizinkanmu pergi? Melihatnya ingin melarikan diri, matamu berkilat jijik. Datang sesukamu, pergi sesukamu, apakah kamu pikir ini rumahmu? Kesadaran ilahi melonjak, berubah menjadi tangan tak terlihat, menangkap Bai Shiro yang ingin melarikan diri. Setelah sedikit perjuangan, dia dibawa ke hadapanmu. Dia melihat wajah Bai Shiro yang panik, dan dengan dingin bertanya, "Jujur, apa yang ingin kamu lakukan di sini?" "Tidak ada apa-apa, aku hanya ingin menemui Shizun." Melihat Bai Shiro masih ingin menyembunyikan niatnya dan mencoba menipu, kamu menunjukkan ekspresi tidak senang dan mendengus dingin. "Tidak mau bicara, ya? Kalau begitu, jangan bicara lagi." Kamu tiba-tiba mengulurkan tanganmu secepat kilat. Langsung menekannya di kepalanya, kesadaran ilahi mengalir deras seperti banjir ke dalam lautan kesadarannya, tanpa sedikit pun belas kasihan. Dengan paksa mencari jiwa. "Xiao Cheng, jangan." Melihat pemandangan ini, Gu Qingshuang tersadar. Mengetahui efek samping dari pencarian jiwa, ekspresinya berubah drastis, berseru dan ingin menghentikanmu. Tetapi yang menjawabnya adalah telapak tanganmu yang lain. Menangkap kepalanya. Setelah pencarian jiwa selesai, lautan kesadaran Bai Shiro mengalami kerusakan parah. Pingsan, bahkan jika bangun, dia akan menjadi idiot. Sungguh hal yang berani dipikirkan. Setelah membaca ingatan Bai 11 Ro, kamu sudah tahu seluk-beluknya tentang Li Chaiwei yang ingin memikat Raja Iblis Alam Tianhuang. Rencananya untuk membunuhnya benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Sangat bodoh. Belum lagi dia bersiap untuk memasuki Alam Tianhuang. Bunuh mereka. Bahkan jika Li Chaiwei benar-benar melaksanakan rencananya, dia mungkin belum memikat Raja Iblis. Dia akan mati dipukul dengan cakar. Hanya seorang pembangun fondasi yang berani merencanakan Yuanying, dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Dengan pikiranmu, guntur muncul di kehampaan. Guntur ungu menghantam Bai 11 Ro secara langsung, mengubahnya menjadi abu dan menghancurkan jiwanya. Dia menunduk dan menatap Gu Qingshuang yang tidak bisa berkata apa-apa, dan berkata dengan suara rendah, "Shizun, ketiga murid perempuanmu benar-benar tidak tahu apa-apa, mereka benar-benar merencanakan melawanku. Jika demikian, maka aku akan mengirim mereka pergi lebih awal." Mata indah Gu Qingshuang menunjukkan ekspresi memohon, berharap kamu akan melepaskan mereka, tetapi dia mengabaikannya. Pada saat ini, Li Chaiwei dan Mu Qingyan sedang duduk di halaman. Menunggu kembalinya Bai 11 Ro. "Shimei, menurutku lebih baik kita menyerah saja. Dengan kekuatan kita. Bahkan jika kita menambahkan harta rahasia di tanganmu, kita mungkin tidak dapat membunuh Meng Shidi." Mu Qingyan mencoba membujuk Li Chaiwei untuk menyerah. Tapi Li Chaiwei menunjukkan ekspresi marah dan berkata dengan suara keras, "Shiji, aku tidak mungkin menyerah. Bahkan jika aku mati, aku akan menarikmu untuk menemani Ye Shidi ke pemakaman." Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh muncul di belakang Li Chaiwei, telapak tangan yang kuat dan bertenaga mencengkeram bagian belakang lehernya dan mengangkatnya. "Benarkah? Aku ingin tahu bagaimana kamu berencana menarikku untuk menemani orang bermarga Ye ke pemakaman." Mu Qingyan terkejut dan segera berdiri. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi dia ditekan oleh paksaan yang mengerikan, berbaring di tanah dan tidak bisa bergerak. Li Chaiwei juga tidak menyangka kamu akan tiba-tiba datang untuk membunuh. Dia baru saja akan membuka mulut untuk memohon belas kasihan, tetapi dia tidak menyangka kamu tidak akan memberinya kesempatan sama sekali. Cahaya guntur ungu menyala dan mengubahnya menjadi abu. Kamu meniup telapak tanganmu, abu itu menggelengkan kepalanya. "Awalnya aku ingin membiarkan kalian hidup lebih lama. Tapi siapa yang menyuruh kalian untuk tidak menghargainya?" Dia melihat Mu Qingyan yang gemetaran di tanah, dan kenangan masa lalu muncul di benaknya. Sejujurnya, hubungan di antara mereka tidak buruk. Ketika pertama kali memasuki puncak Shuangxuan, Mu Qingyan juga merawatmu dan mengajarimu banyak hal. Aku benar-benar tidak tega membunuhnya. Lupakan saja, kamu menghela napas dan berbalik membelakanginya. Tepat ketika Mu Qingyan mengira dia akan melepaskannya, guntur ungu turun dari langit dan mengubahnya menjadi abu dalam tatapannya yang bingung. Mata tidak melihat hati tidak kesal, membunuhnya juga tidak membuat stres psikologis. "Tapi apakah kamu masih berbelas kasihan? Kamu tidak menghancurkan jiwa Mu Qingyan." Melihat bahwa dia pernah merawatnya, dia memberinya kesempatan untuk bereinkarnasi. "Aku memang orang yang baik hati." Kamu menghela napas dan bergegas pergi dari halaman kecil. Kamu membunuh mereka, mereka adalah Shiji dan Shimeimu. Di dalam gua, wajah cantik Mu Qingyan dipenuhi amarah, menatapmu dengan tidak percaya. Mereka tidak menyangka dia begitu kejam. Bahkan saudari senior yang dulunya akrab pun bisa dibunuh, kau hanya mencibirnya. Mengulurkan tangan memeluk pinggang ramping gurunya yang dingin dan anggun, menariknya ke dalam pelukan, mencubit pipinya yang putih dan lembut sambil bertanya. "Mereka merencanakan sesuatu di belakangku, mengapa aku tidak boleh membunuh mereka? Apa kau ingin melihatku dibunuh oleh mereka?" Gu Qingshuang berkata dengan cemas, "Tapi bagaimanapun juga mereka adalah saudari seniormu. Meskipun mereka bersalah,
kau bisa melumpuhkan kultivasi mereka. Mengusir mereka dari sekte Qian Yuan sudah cukup. Membasmi rumput tidak sampai ke akar, angin musim semi akan menumbuhkannya lagi. Kau lebih tahu prinsip ini daripada aku. Kau menatap Gu Qingshuang dengan dingin dan berkata dengan suara berat, ini adalah pesan spiritual yang kau terima. Itu dikirim oleh Tetua Agung. Kali ini yang memimpin tim adalah dia. Tetua Agung Sekte Qian Yuan bernama Luo Xiaoxiang. Dia adalah guru Gu Qingshuang dan juga guru buyutmu, seorang ahli kuat di alam Yuanying. Telah berkultivasi selama lebih dari 500 tahun, bergelar Tianjun Suyun. Tetua Agung tidak berada di sekte sepanjang tahun. Sebagian besar waktu dia bepergian. Satu-satunya saat kau melihatnya adalah 7 tahun lalu. Saat dia menerobos ke Jindan, Luo Xiaoxiang tiba-tiba mengirim pesan spiritual yang ditemukan oleh murid. Li Chaiwei dan yang lainnya menghilang, dan di halaman kecilnya ditemukan beberapa jejak teknik petir. Di sekte Qian Yuan, selain kau, tidak ada orang lain yang ahli dalam teknik petir. Tetua Agung ingin memanggilmu untuk bertanya dengan jelas. Setelah membaca pesan spiritual itu, matamu menunjukkan sedikit bahaya. Sama-sama di alam Yuanying, kau menyuruhku pergi. Kalau aku harus pergi. Di sisi lain, Tianjun Suyun menjadi sangat marah karena kau tidak kunjung datang dan memutuskan. Hanya karena dia sering mengikuti guru buyutnya, Tianjun Suyun, dia jarang muncul di sekte. Hal ini menyebabkan para murid di sekte mengabaikan keberadaannya, dan menganggap Mu Qingyan sebagai murid utama Gu Qingshuang. Bahkan kau hanya mendengar Gu Qingshuang menyebut Wei Ziwan, tetapi belum pernah melihatnya. Wei Ziwan juga sangat ingin tahu tentangmu. Seorang Tianjun Yuanying yang baru berusia 18 tahun, bahkan jika dia mengikuti guru buyutnya bepergian. Jangan katakan bertemu, bahkan mendengar pun belum pernah. Bakat yang begitu luar biasa sudah cukup untuk mengalahkan 3 wilayah bawah. Semacam kebanggaan surga membanggakan generasi yang sama. Tanpa diduga, Ziwan, kau tidak perlu ikut denganku. Tianjun Suyun menggelengkan kepalanya. Dia memiliki firasat bahwa perjalanan ini mungkin membawa bencana. Lebih baik tidak membawa Wei Ziwan. Baik, guru buyut. Wei Ziwan mengangguk dan melihat Tianjun Suyun pergi. Pada saat yang sama, dia mengangkat dan bersila, menjalankan teknik Tao untuk berlatih. Memurnikan sisa energi sejati Tain di tubuhnya, terus maju menuju tahap tengah Yuanying. Tiba-tiba sejumlah besar kabut air muncul di aula. Sesosok tubuh tersembunyi jauh di dalam kabut air muncul. Setelah kabut menghilang, terungkaplah tubuh asli Tianjun Suyun. Merasakan ada orang asing masuk, kau perlahan membuka mata dan menatap Suyun Tianjun. Matamu mencerminkan penampilannya. Meskipun Suyun Tianjun telah berkultivasi selama lebih dari 500 tahun, penampilannya tidak lebih dari 3 atau 40 tahun. Dia mengenakan mahkota rambut King Luan. Rambut hitam panjang dari balik lengan bajunya yang gelap terurai ke pinggang, dengan tanda air dan awan di antara alisnya. Fitur wajahnya lembut dan indah, seperti air musim gugur. Bagian bawah wajahnya tertutup kain kasa putih, memberikan keindahan yang kabur. Auranya kuat, bahkan lebih kuat dari Gu Qingshuang. Setelah bertahun-tahun berkelana, dia telah menembus ke tahap akhir Yuanyin. Luo Xiaojiang turun dan menyapu seluruh aula dengan pandangannya. Ketika dia melihat muridnya tergeletak lemas di tanah, dia sangat terkejut. Dia langsung marah dan memarahi dengan suara manja. Meng Chen, kau makhluk celaka yang tak tahu malu. Abaikan dia saja. Teruslah memurnikan Tain Zenyuan di dalam tubuhmu. Melihat dirinya diabaikan, Luo Xiaojiang menjadi lebih marah. Zenyuan melonjak dan dia mengangkat tangannya, mengumpulkan ki air di seluruh langit. Berubah menjadi tangan besar ombak air yang menghancurkan ke bawah. Dengan pikiran, Meng Chen menggerakkan banyak formasi besar di aula secara bersamaan. Formasi roh angin, Jue Di Tiantong. Dalam sekejap, Luo Xiaojiang merasakan kekuatan penindasan yang tak tertandingi. Menyegel semua zenyuannya. Tekanan berat yang sangat besar seperti gunung Tai turun dari langit, menekannya ke tanah, membuatnya tidak bisa bergerak.